lagi serius-serius mau beli saham, malah dimainin sama aplikasi. Seriously? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Udah serius mau jual saham, pas mau klik sell, aplikasinya malah bercanda. Serius sih? Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan trading tools profesional yang lengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Dengan tools analisa terlengkap, bikin trading saham jadi lebih serius. Trader saham seserius kamu butuh aplikasi yang serius. Pakai Stockbit. Data selalu real time, trading saham jadi bebas ketinggalan momentum. Saya udah cukup lama di market, jadi udah coba beberapa trading app dan ikutin perkembangannya juga. Sejauh ini, saya paling impress sama Stockbit, makanya sampai sekarang saya masih pakai Stockbit. Trading app saya itu pakai Stockbit. Saya melihat teman-teman saya juga banyak yang pakai Stockbit. Dari yang pro trader, investor, atau yang casual kayak saya. Fitur-fiturnya udah lengkap dan udah on par sama trading app di US. Yang memenuhi kebutuhan saya setelah saya coba beberapa aplikasi, jujur sih ya Stockbit. Karena menurut saya, fiturnya profesional, sama efisien, dan kurang lebih kualitasnya juga sama kayak aplikasi saham di US. Selama ini, saya paling suka pakai Stockbit, pas dengan kebutuhan saya. Cuma satu aplikasi yang bisa buat mantau market. Analisanya gampang, dan ordernya juga cepat. Saya udah terbiasa pakai Stockbit, jadi jarang buka aplikasi lain. Soalnya semuanya udah lengkap. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari kehilangan momentum order saham saat jam market buka. Karena aplikasi sahamnya nol. Braille late. Di Stockbit, order saham jadi bebas ngelek. Cuma butuh 10 milisecond, bikin lo 6 kali lebih cepat dapat saham incaran. Trading saham stabil dari detik pertama. Order saham ultra fast, bikin kamu gak ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nge-lag. Bikin lo nggak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Ini bukan salah lo. Lo cuma butuh trading saham di Stockbit. Lebih stabil dan bebas nge-lag. Bikin lo nggak lagi ketinggalan momentum. Pakai Stockbit. Oke, beli. Inti pergerakan para konglo biar bisa cuan bareng di Stockbit. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Oke, ini saya lihat di kolom live chat-nya udah rame ya teman-teman ya. Salam kenal ya sebelumnya. Saya Michelle dari tim Client and Community di Stockbit yang hari ini bakal memandu acara kita malam ini. Ya. Jadi udah pada di rumah belum nih? Atau masih di jalan mungkin baru pulang kerja atau gimana? Absen dulu dong. Baik, malam hadir. Wah, terima kasih Bang Jas. Oke. Salam kenal ya semuanya ya. Jadi malam hari ini kita semua bakal sama-sama belajar terkait fitur technical dan flow analysis. Ya, karena kita sendiri tahu ya teman-teman ya, fitur di Stockbit itu banyak. Cuman mungkin beberapa dari kita tuh masih belum tahu nih, ini fitur apa sih? Ini gunanya apa gitu kan? Terus ini cara pakainya gimana gitu kan? Nah, jadi di kelas malam ini kita akan sama-sama membahas itu semua. Ya. Jadi harapannya setelah selesai kelas kita jadi bisa tahu dan paham lah kira-kira cara analisa teknikal dan cara analisis flow itu gimana, ya kan? Dan cara pakai fitur-fiturnya itu gimana.
Nah, jadi teman-teman di sini boleh siapin catatannya, ya kan? Kalau misalnya dirasa penting boleh dicatat. Kalau misalnya ada yang bingung, pengen nanya, boleh langsung manfaatin fitur komen. Ya, jadi kita bakal nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bakal kita bahas di sesi Q&A di akhir sesi nanti. Nah, ini dari tadi saya baca-bacain komen, banyak juga yang nanya nih, ini kelasnya diadakan tiap kapan gitu kan. Kelas ini itu kita adain rutin, teman-teman, setiap Senin malam ya. Jadi kalian bisa akses langsung melalui dari email kalian atau dari aplikasi Stockbit-nya langsung, dari push notif atau dari aplikasi YouTube-nya juga. Gitu. Jadi malam ini kita ngobrol santai-santai aja ya teman-teman ya, kayak lagi ngobrol sama kawan. Nah, dan kita usahain pakai bahasa yang mudah dimengerti biar teman-teman yang mungkin baru pemula, baru coba join ke saham gitu kan juga ngerti juga. Dan malam hari ini saya nggak sendirian teman-teman. Saya ditemenin sama teman saya yang udah jago nih soal beginian. Ya, jadi kita bakal sama-sama belajar dari suhunya langsung gitu ya. Tanpa lama-lama, mari kita langsung sambut Ko Jovi Chan. Ko Jovi, Halo, gimana kabarnya Ko? baik dong kabarnya. Apalagi tadi kan kita habis dapat satu news yang sangat positif ya, menjelang penutupan market. Iya, itu tuh yang bikin saya seger malam ini Ko. Bener, ini juga saya tadinya tuh dari pagi tuh udah kayak agak kurang enak badan sebenarnya. Cuma begitu news itu Oh, keluar kok tiba-tiba jadi seger ya. wih, teman-teman di sini udah pada tahu belum nih news apa sih sebenarnya yang kita bahas gitu kan? Oke, Harusnya sih udah pada oke. tahu ya Michelle, soalnya begitu kita post itu di stream, itu sampai sekarang kalau saya liatin tuh likes-nya sampai 1.600-an deh terakhir saya lihat tuh. Wow, udah rame ya berarti ya, udah banyak yang over juga nih. Nah, ini juga udah tahu nih, IHSG ijo kan, berita tentang S&P kan. Mantep nih teman-teman kita malam ini kok. Betul. Jadi, Oke. mungkin salam kenal dulu nih, takutnya ada teman-teman yang baru join, yang sebelumnya tuh belum pernah ikutan kelas, atau mungkin sebelumnya ikutan kelas tapi bukan saya yang nyampein materinya ya. Mungkin, Hmm, yap, salam kenal nih buat sobat King Excel semuanya yang nonton di malam hari ini, ada sekitar 700-an orang per sekarang. udah rame. Nama saya Jovi, satu tim nih sama Michelle dari Client and Community Stockbit. Mungkin nanti kita bener sih kayak kata Michelle ya, nanti kita mungkin formatnya kayak sharing-sharing antara teman aja ya. Jadi, kalau tadi Michelle bilang ini dari suhunya atau apa, sebenarnya bukan lah, saya juga masih belajar kok. Ini contoh yang merendah guys ya. Sangat rendah hati kok Jovi. Nah, Oke, kalau gitu oke, paling langsung kita mulai aja kali ya, Michelle, malam ini langsung kita karena mulai ya, takutnya nih nanti tanpa ada lama-lama lagi ya. betul. Oke, saya yakin teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar kok mau belajar. Bener. Nah, ini juga dari tadi saya liatin komen-komennya nih, Hmm, mungkin ada beberapa orang nih, terutama cowok-cowok yang agak salfok gitu ya, begitu tadi kita mulai, Michelle muncul gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman semua, kita mungkin lanjut dulu ke sesi, sharing-sharing fitur-fitur Stockbit. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya IG-nya Michelle, habis itu tunggu saya selesai dulu baru coba tanya lagi di komen ya. Berarti itu di sesi Q&A ya teman-teman ya. Jadi yang Sesi mau tahu Q&A ya guys IG-nya kita ya. berdua berarti harus nonton sampai habis dong. Ya, Betul nanti kita betul. spill ya. Betul. Ya Siap. mungkin IG-nya Michelle Kalau doang ya, kalau begitu IG saya sih kayaknya nggak ada yang mau tahu lah. jangan dong. Ini banyak juga nih cewek-cewek yang pada nanyain IG-nya Ko Jovi nih. Kalau begitu Oke. jangan lupa ya teman-teman ya, stay sampai akhir. Nanti bisa dapat hadiah. Spill ini IG. Oke deh, kalau begitu kita langsung mulai aja Ko Jovi tanpa lama-lama lagi. Oke, sip. Saya Oke, coba sudah share screen tempat, dulu ya. dipersilahkan. Ya, ini Boleh. screen-nya udah muncul, Michelle, di Oke, PPT? udah jelas. Oke. Mungkin sebelumnya buat teman-teman yang udah pernah join, kelas kita sebelumnya di Technical sama Flow, sebenarnya kurang lebih materinya tuh sama, tapi yang kali ini kita tuh bakal bahas fiturnya ini tuh sebenarnya cara lihatnya, cara aksesnya itu di website tuh dari mana ya, sama
mungkin, khusus buat di malam ini nanti saya bakal coba juga nih, sharing sedikit biasanya tuh kalau saya, malam-malam kalau screening tuh biasa nyatetnya tuh gimana. Nanti, barangkali, teman-teman bisa dapat sesuatu yang baru juga nih ya, mungkin kita juga nanti bisa sharing-sharing, teman-teman bisa komen lewat kolom chat. Nah, basically untuk fitur technical sama flow analysis, di kelas ini, kita bakal bagi nih jadi 2 sesi. Sesi pertama itu tentu, kalau buat teman-teman trader pasti malam-malam kayak gini kan pasti kerjanya kalau nggak, pasti screening sama analisis kan. Jadi nanti kita bakal bahas, fitur apa aja sih yang bisa dipakai buat screening sama analisis saham, setelah jam market. Nanti yang kedua, kita bakal ada juga nih fitur yang bisa dipakai untuk screening sama analisis selama jam market. Jadi, mmm, kita bakal pecah itu jadi 2 sesi di malam ini. Yang pertama kita langsung mulai aja, dari fitur-fitur untuk screening sama analisis yang setelah jam market. Nah, buat trader, sobat-sobat King Excel semuanya, pastikan setelah jam market tuh kerjaan paling pertama yang kalian lakuin mungkin selain, nyari makan atau mungkin ibadah, pasti kan habis itu, screening ya, kira-kira saham yang menarik tuh buat di-trading-in apa sih di hari besoknya. Nah, kita di Stockbit tentu aja, screener jadi salah satu fitur yang paling dasar, sama fitur yang kalau menurut saya pribadi ya, itu tuh paling powerful lah di Stockbit. Kenapa? Karena kalau mau screening itu kan kita pasti ada kriteria-kriteria ini ya. Mungkin buat beberapa orang dia suka yang, volumenya di hari ini tuh, breakout gitu, high volume breakout. Jadi mungkin biasanya volumenya kecil-kecil-kecil, tiba-tiba dia, naik tiang gitu ya, tinggi volumenya. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang suka saham yang lagi diakumulasi sama smart money. Nah, itu di Stockbit kita udah sediakan semuanya, kita ada template-nya, screener-nya. Nah, carinya gimana? Kalau di website, kita langsung aja ke, Stockbit di website ya. Jadi kalau teman-teman mau akses itu, link-nya adalah stockbit.com. Jangan sampai salah tulis, STOCKBIT, ini adalah website kita. Jadi nanti halaman pertamanya bakal kelihatan seperti ini ya, kurang lebih. Terus untuk semua fitur Stockbit, itu basically yang, fitur-fitur utamanya teman-teman bisa lihat semuanya di bagian atas ini nih. Ada stream, profil, watchlist, portofolio, order book, chartbit, dan lain-lain. Terus, ada beberapa fitur lainnya yang nggak bisa nih kita tampilin semua karena bakal banyak banget. Ini ada di titik 3 ini, nanti tinggal diklik aja. Ada fitur-fitur lain mungkin buat, kalian yang lebih ke analisis fundamental, itu bisa cek nih ada beberapa gitu ya. Bahkan sekarang ke Tour pun kalau kalian mau download itu bisa langsung nih dari, Stockbit. Jadi nggak perlu lagi email, terus nanti tunggu dibales sama tim kita, itu bisa langsung download sendiri aja. Nah, buat fitur screener, ada di sini nih, di bagian tengah, di atas, di sebelahnya logo EIPO, ini tinggal diklik aja. Terus, beberapa template yang tadi saya bilang buat cari akumulasi, buat cari high volume breakout, dan lain-lain, itu kita udah sediain. Kalau di website, tinggal klik aja yang preset screener di sini. Terus kalau saya personal ya, saya sih personal sukanya tuh, saham yang lagi diakumulasi, harian gitu. Karena mungkin terutama kalau marketnya lagi bagus ya, kalau marketnya lagi bagus, saya pengennya sih hari ini saya analisa, siapa tahu ada saham yang akumulasinya oke, terus harga sahamnya belum naik terlalu banyak, besok bisa langsung saya copetin gitu. Jadi saya pribadi lebih suka, big accumulation screener-nya. Jadi tinggal pilih aja di bagian bandarmologi, terus ada yang namanya big accumulation. Nah, screener yang big accumulation ini kita bakal refresh harian ya guys. Jadi, kalau kalian lihat nih ya, hari ini kan yang keluar yang paling tinggi itu ada BRMS, Inco, UNTR, ITMG, dan lainnya, itu adalah saham-saham yang memang paling banyak diakumulasi, di hari ini. Jadi kalau misalkan besok kalian buka lagi screener ya, ada kemungkinan itu berbeda lagi, karena dia ngambil datanya itu dari data yang di besok gitu. Nah, kita mungkin pertama, misalkan kita udah ketemu nih ya, ini kan ada banyak nih ya list-nya, kalian kalau scroll sampai bawah, ini ada next-nya juga, jadi kita bisa next nih, ada Aman, PG, BCIP gitu. Nah, setelah kita ketemu saham apa yang sekiranya tuh dari sisi screener nih udah keluar nih sesuai sama kriteria saya. Kalau saya kan pengennya saham yang lagi diakumulasi ya.
di hari ini, di apa aja gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya ini kita udah tahu lah ya, udah keluar nih banyak list sahamnya. Cuma sebagai trader, apalagi kalau kita mau supaya risiko kita tuh bisa lebih terkontrol gitu ya, teman-teman semua, kita kan harus cek lagi nih, kira-kira sebenarnya apa bener sih ini saham beneran diakumulasi atau enggak? Terus akumulasinya sama siapa? Apakah sama institusi lokal atau sama institusi asing atau mungkin sama Excel gitu kan yang diakumulasi. Karena tadi saya sempat lihat di kolom chat tuh ada yang bilang kalau Excel udah akumulasi kayaknya dia takut deh gitu. Cuma saya mungkin nggak ngerti ya kenapa kenapa kayak gitu ya. Maksudnya, kalau saya sih lihat beberapa saham justru kalau Excel akumulasi nih biasanya sih beberapa hari kemudian, naik ya gitu. Tapi nanti kita coba analisis bareng-bareng ya teman-teman. Nah, dari sini kita contoh aja ya, kita contoh pakai saham yang diakumulasinya paling banyak di hari ini. Ini ada saham BRMS, kita bisa tinggal klik aja, nanti dia akan kebuka window baru seperti sorry maksudnya kebuka tab baru. Jadi ini kita udah masuk nih ke dalam, stream-nya saham BRMS. Nah, di sini basically kita bisa lihat banyak hal kalau kita scroll ke bawah ya. Kita bisa lihat stream-nya, kita bisa lihat order book-nya, kita bisa lihat running trade dan macam-macam. Nah, mungkin sebelumnya saya akan tulis dulu nih di saya punya checklist. Jadi biasanya kalau saya malam-malam analisis saham, biar nggak lupa, kira-kira apa aja sih yang, saya akan lakukan gitu ya kalau misalkan harganya nanti nyampe ke harga yang saya pengen beli, soalnya kan mungkin aja harganya itu baru nyampe ke harga beli saya itu let's say, minggu depan atau mungkin bulan depan gitu kan. Bisa aja saya udah lupa sebenarnya selama saya melakukan kegiatan screening ini, sama analisis tuh, apa aja sih notes-notes yang, waktu itu saya pikirin. Jadi biasanya saya, suka nulis gitu ya, dicatat gitu. Nah ini karena kita tadi mau coba saham BRMS, kita tulis dulu ya saham BRMS. Nah selanjutnya, walaupun memang di screener kita tuh udah muncul nih, big accumulation-nya itu BRMS, tapi kita kan pasti pengen tahu, BRMS sebenarnya diakumulasi itu sama broker mana sih? Apa jangan-jangan sama broker retail gitu kan? Karena kalau misalnya broker retail kita mungkin agak-agak takut ya, bagi sebagian orang yang ngikutin brokermologi. Nah ceknya di mana? Kalau untuk broker summary di, versi website Stockbit, ini kan udah masuk nih ke saham BRMS. Terus tinggal diklik aja yang icon ketiga dari bawah, terus nanti kan dia bakal muncul tuh tulisan Bandar Detektor. Tinggal diklik nanti akan muncul broker summary-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini hari ini memang beneran big akumulasi ya. Jadi yang di kiri ini pasti semuanya tahu lah, BK sama AK ini broker apa ya. Terus yang di sebelah kanan, ini ada XC, pasti teman-teman tahu juga broker apa, broker retail basically, banyak retail yang pakai. Kalau BB ini, setahu saya sih memang harusnya institusi lokal biasanya, yang pakai SQ, terus ada Excel juga. Jadi hari ini kemungkinan nih sobat Excel nih pada TP ya, BRMS gitu. Nah, di sebelah kiri, ini yang akumulasinya ini nih, saya udah lihat kayak 4 broker nih biasa dipakai oleh, investor asing. Ada BK, AK, RX, sama YU. Dan pembeliannya nih sebenarnya bisa dibilang, sangat mencolok ya. Kenapa? Karena ini kalian bisa lihat nih BK-nya itu beli 24 M, sedangkan seller yang paling besar ya dari XC itu cuma jualan 7,8 M. Jadi ini kan akumulasinya besar sekali ya BK sama AK ini. Nah, jadi kita coba tulis dulu ya, statusnya di broker summary ini kan memang akumulasi. Terus notes-nya mungkin saya akan tulis di tanggal 13 Juli, BK dan AK akumulasi sangat besar. Yang jual beberapa broker retail. Oke, saya sementara akan notes dulu seperti ini. Terus, ini mungkin notes juga nih buat teman-teman. Jadi, walaupun di sebelah kiri ini brokernya kita tahu lah biasa kan kalau BKAK, RX sama YU itu kan identik memang brokernya yang pakai investor asing. Tapi buat lebih memastikan, kita bisa klik aja yang tulisan all investor ini yang di bagian atas, terus kita ubah nih ke foreign. Apakah ketika kita ubah ke foreign, data itu masih sama atau enggak? Nah, ini kan kebetulan masih sama ya.
BK sama AK-nya, belinya tuh sekitar 20-an M, berarti ini memang yang pakai, broker AK sama BK itu adalah memang, investor asing. Cuma RX di sini seingat saya tadi nominalnya tuh lebih gede ya, coba kita ganti ke all investor lagi. Oh enggak, ternyata sama, jadi RX sama EU sama-sama beli, net buy-nya tuh 1,8, ketika kita ubah ke foreign ini juga 1,8. Artinya, memang yang terdeteksi untuk, akumulasi hari ini, PK, AK, RX, CYU ini memang semuanya adalah broker asing. Nah, mungkin beberapa teman-teman nih ya, suka ngecekin lebih detail, karena takutnya kalau misalkan hari ini terdeteksi akumulasi, bisa jadi besok tiba-tiba distribusi gitu. Karena, mungkin beberapa dari kalian tuh udah mengalami ya, selama market jelek kan kadang-kadang bisa aja tuh ada broker yang hari ini, akumulasi banyak gitu ya, terus tiba-tiba besoknya jualan. Mungkin yang paling sering kelihatan tuh belakangan biasanya tuh broker-broker yang identik dengan broker asing gitu ya, khususnya kayak AKBK gitu. Bisa aja hari ini mereka beli banyak banget, tiba-tiba besoknya, net sell gitu. Jadi, seakan-akan tuh kayak trading. Nah, untuk, memastikan apakah memang akumulasinya ini sudah terjadi lama atau enggak, kita bisa custom tanggalnya. Jadi, tinggal diklik aja yang tulisan tanggal di atas. Terus di sini kita ada beberapa sih, di bawah ya, kita bisa previous day, kita bisa last 7 days, terus this month, Juli doang, previous month, atau last 1 year gitu. Nah, mmm, kalau saya mungkin mau coba ceknya last 3 month ya, jadi 3 bulan ke belakang itu sebenarnya BRMS tuh, posisinya gimana gitu ya, akumulasi kah atau distribusi. Nah, ini kan kelihatan nih ya, eee BKAK-nya justru dia net sell, terus yang nampung ini Excel nih, sobat-sobat King Excel di harga 637, kurang lebih. Cuma kan, ini mungkin nanti sebenarnya kita harus kombinasikan dengan lihat chart-nya juga. Cuma kita coba coba dulu aja biar teman-teman tahu nih, kira-kira kalau mau ganti-ganti tanggal itu gimana caranya. Kita coba ke last 1 month, ini juga masih Excel yang menampung. Jadi memang, selama BRMS tuh ada tekanan jual dari asing, ini, yang nampung ini dari investor lokal nih sepertinya nih, khususnya warga-warga, King XL gitu ya. Nah, cuma sementara kita notes dulu aja untuk broker summary-nya ini statusnya sebagai akumulasi dengan catatan, hari ini BK baru baru akumulasi, sedangkan, last 1 month dan 3 month-nya itu masih distribusi cukup besar. Nanti kita bakal kombinasikan ya, teman-teman dengan fitur yang, Stockbit yang lainnya. Jadi, kita akan coba, bahas satu-satu gitu. Nah, mmm, kita kan hari ini udah lihat ya. Jadi di broker summary ini udah kelihatan nih, BK sama AK tuh, eee, belinya besar sekali, 20-an M, harga rata-ratanya 522. Nah, kita mau lihat sebenarnya BK sama AK ini tuh mulai belinya tuh di jam berapa sih? Karena kalau kita lihat, pergerakan harga hari ini ya, ini kan, kurang lebih BRMS itu kan naiknya itu ditarik naik dari sekitar 490-an ke 530 kan ini masih di sesi satu ya, masih di 1 jam pertama gitu. Nah, kita mau tahu apakah memang, BK sama AK-nya itu yang dalam tanda kutip, ya narik barangnya ya, yang narik sahamnya gitu. Nah, kita bisa ceknya tuh di mana, ada beberapa fitur, tapi kita akan bahas dulu di fitur broker flow. Jadi broker flow, teman-teman kalau misalkan sudah ada di halaman BRMS ini, basically ini tinggal di-scroll aja ke bawah, sampai ketemu ini nih, yang namanya broker flow ya, di sini. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman tuh dari halaman pertama, dari sini, tinggal ketik aja nama sahamnya di kotak di atas, ketik BRMS, terus kita masuk ke halaman profil BRMS-nya, sama nanti tinggal di-scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya broker flow. Nah, broker flow ini, kita bisa lihat ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini yang ada kayak warna hijau sama merah yang mepet-mepet ini adalah harganya, harga BRMS tuh di hari ini. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka tuh ngeliatinnya pakai line chart ya. Jadi di sini tuh bisa diubah nih, tombol yang ini nih, yang kecil ini.
Nah, ketika saya klik, dia akan berubah menjadi line chart. Jadi, garis biru, yang warna biru ini ya, yang ada di mouse saya, itu adalah, line chart-nya dari harga BRMS di hari ini. Ini sebentar saya tutup dulu biar bisa lebih nah ini mungkin akan lebih jelas ya, ketika saya zoom. Oh sorry, keganti ya, yang ini, broker flow. Nah, ini kan kelihatan nih, line chart yang warna biru ini adalah pergerakan harga BRMS. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 10, tepat 1 jam pertama, itu kan harganya langsung naik ya. Dari 496 sampai ke harga tertingginya di 534. Nah, tadi kan, saya udah bilang ya, akumulasinya itu kita udah tahu, BK sama AK. Tapi kita mau tahu nih, apakah BK sama AK-nya itu yang menyebabkan, harganya nih naik dalam 1 jam pertama. Ceknya di mana? Ceknya di broker flow. Nah, mungkin dari sini teman-teman tuh udah bisa kelihatan nih, dengan jelas ya, jawaban dari yang pertanyaan tadi. Nah, ini kalau dilihat di sini, selain garis biru, yang menunjukkan pergerakan harga, ini kan ada beberapa garis lain ya, yang lebih tebel ya warnanya, ada warna, ungu, ada warna merah, terus, kuning, hijau, dan oranye. Nah, ini masing-masing dari garis ini itu menandakan pergerakannya si, broker. Jadi kalau warna ungu itu menandakan, pergerakannya broker BK, terus yang merah ya ini ya harusnya ya, ini brokernya AK, terus kalau yang, hijau, itu garis hijau, itu yang ke bawah nih, itu XL dan seterusnya. Nah, ini kan bisa dilihat nih ya, dari awal, sesi selama 1 jam pertama, garis mana yang naiknya tuh selaras dengan pergerakan harganya. Nah, di sini kan kelihatan sangat jelas ya, garis yang warnanya ungu sama merah, which is itu yang broker BK sama AK. Jadi, ketika garisnya naik, itu menandakan kalau brokernya itu tuh terdeteksi sebagai net buy. Kalau garisnya turun, itu net sell maksudnya. Jadi, dari sini secara, general kita bisa bilang dulu nih, "Oh, kayaknya sih karena garis BK sama AK-nya itu naiknya selaras dengan, line chart yang harganya. Jadi kemungkinan ini kayaknya sih yang, narik harga nih harusnya BK sama AK gitu. Nah, kurang lebih sebenarnya cara pakai, broker flow kayak gitu ya, teman-teman. Nah, nanti broker flow kita juga bisa cek, di hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau ke tanggal 12, itu tinggal klik aja nih bagian panah yang sebelah kiri, itu nanti dia akan keubah oh sorry, karena tanggal 12 itu kan hari Minggu ya, jadi kita harus ke tanggal 10, nanti dia akan, kasih lihat nih, pas tanggal 10 tuh, mmm, pergerakan harganya itu kan sideways ya, ini kan garis yang warna biru ini cenderung sideways lah ya, nggak ke mana-mana. Tapi sebenarnya siapa sih yang akumulasi, siapa sih yang distribusi, nah ini kelihatan semua di sini. Terus kalau misalkan mau narik nih ya, 1 minggu terakhir itu bisa juga, kita ada template-nya, tinggal klik yang di bagian bawah, 1W itu maksudnya 1 minggu terakhir, 1 week, last 1 week, ini ada 1 month juga, 3 month gitu. Mmm, Cuma kalau teman-teman spesifik gitu ya, mau nariknya dari tanggal 12 Februari sampai, 13 Juli. Nah, itu gimana caranya? Itu tinggal klik aja bagian, tanggal yang di sini, nanti kita tinggal misalnya tadi kan mau dari tanggal 12 Februari ya, tinggal diklik aja 12 Februari sorry, tinggal diklik 12 Februari, terus sampai 13 Juli. Nanti datanya akan keganti gitu. Terus di sini ini cuma buat, kita bisa bedain data yang pergerakan foreign investor atau domestik doang. Terus ini bisa diubah juga, reguler, tunai, atau nego gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, berarti kita catat dulu nih biar nggak lupa ya, di broker flow ini, kita sudah cek kalau BK dan AK yang akumulasi 13 Juli, kemungkinan besar yang menyebabkan harga saham naik dalam 1 jam pertama. Terus, selanjutnya ketika sampai akhir sesi, broker BK dan AK juga belum
jualan yang terlalu masif. Nah, ini kalau di hari ini ya, jujur kalau, secara akumulasi itu di akhir sesi itu dia kan tadi kita udah lihat ya, eee, nggak ada distribusi ya. Jadi, teman-teman bisa lihat garis yang warna ungu sama merah, ini ketika harga sahamnya sideways di atas, dia bahkan nggak ada kayak penjualan gitu. Karena kalau dia ada jual, ada net sell, dia bakal garisnya akan turun. Nah, tapi kan ini kita lihat sampai akhir dia konsisten masih beli. Jadi ini merupakan salah satu, green flag lah ya menurut saya. Jadi kita tulis dulu di sini supaya nanti kita ingat. Oke, selanjutnya ketika kita udah tahu, disclaimer big accumulation muncul, terus broker summary-nya juga oke gitu ya, terus di broker flow-nya juga kita udah cek siapa yang bikin harga sahamnya naik, terus apakah dia ada jualan sampai akhir sesi. Nah selanjutnya, kita mungkin mau cross check nih, kira-kira si AK dan BK ini tadi kan beli banyak banget ya, masing-masing sekitar 20 M gitu, net buy-nya. Nah kita mau cek sebenarnya, AK dan BK ini tuh belinya dari broker mana aja. Nah, sebetulnya, itu nanti kita bisa ceknya tuh di fitur broker distribution. Tinggal di-scroll aja sih ke bawah sampai ketemu, yang namanya broker distribution. Nah, gunanya, fitur ini tuh untuk apa? Kalau saya pribadi jujur sebenarnya saya jarang pakai, cuma biasanya kalau ada transaksi-transaksi yang akumulasinya tuh besar sekali, misalkan contoh aja ada AK gitu ya, akumulasinya 20 M, terus ada yang net sell juga nih, BK misalkan. Net sell-nya juga sekitar 20 M, 19 M. Nah itu yang kadang-kadang bikin curiga gitu. Nah, ini sebenarnya akumulasinya itu tuh dia cuma tukeran-tukeran barang doang antara AK dan BK atau, sebenarnya ya nggak ada tukeran barang gitu. Karena kalau misalkan ada tukeran barang ya ini kan mungkin transaksinya, bisa kita anggap kok kayaknya ada yang aneh nih, kenapa cuma tuker-tukeran barang di market gitu kan. Nah, itu ceknya di broker distribution. Kita udah kasih, eee, tampilan visualnya nih kayak gini teman-teman supaya, lebih enak gitu ya, dilihatnya. Nah, untuk ceknya kita kan oh ya BTW, buat yang di broker distribution ini transaksinya adalah transaksi gross. Jadi buat, buy-nya itu angka tuh gross-nya tuh sebesar 38 M. Dia tuh belinya dari siapa aja, ini kelihatan ya, belinya, lumayan tersebar rata ya, dia beli dari XL, dia beli dari CC, XC, AK gitu, YP. Nah BK tadi juga akumulasinya besar, kita mau cek apakah dia ada transaksi yang kayaknya cuma tuker-tukeran barang doang atau enggak. Kalau kita lihat sih ini harusnya nggak ada ya, nggak ada tuker-tukeran barang karena dia belinya tuh lumayan terdistribusi gitu, secara rata gitu. Jadi dari XL, CC, XC, mmm, CC juga lumayan rata ya. Jadi menurut saya ini tuh, nggak ada yang nanti mungkin perlu dicari tahu lagi gitu ya. Jadi saya note saja, di sini di broker distribution tidak ada transaksi yang dicurigai, sebagai tukar-tukaran barang. Oke, selanjutnya, saya tulis di sini tuh konfirmasi HK atau Haki di running trade. Kenapa? Karena, tadi kan kita udah tahu ya, di broker summary itu yang pembeliannya paling besar, akumulasinya paling besar hari ini adalah BK sama AK. Nah, kita juga tahu itu BK sama AK kemungkinan besar yang menyebabkan harga saham BRMS tuh naik di 1 jam pertama. Tapi kan kita mau lebih konfirmasi lagi ya, ini beneran nggak sih mereka tuh belinya dengan HK terus, atau mereka belinya malah dengan nampungin barang gitu. Jadi ada yang jual, mereka nampungin di bid terus. Nah, itu gimana carinya? Kita bisa cari itu di running trade. Nah, running trade-nya Stockbit, teman-teman ada 2 cara ya, kalau misalkan di website ada 2 cara untuk, cari tahunya untuk aksesnya. Yang pertama, kalau kalian udah ada di halaman emiten, di halaman BRMS, ini tinggal scroll aja sih, semua informasi yang, sama fitur yang dari tadi kita bahas tuh ada di satu halaman sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal scroll naik turun aja. Nah, kalau di sini ini bisa dicek nih, di sini sampai ketemu running thread, terus kalau mau diperbesar tinggal klik aja lihat semua. Nah, entar dia akan muncul nih di sebelah kanan. Yang kedua, kalau kalian mau cek,
langsung munculin kayak tadi itu juga bisa. Di sebelah kanan sini nih ada beberapa opsi, fitur. Jadi di nomor 3 dari paling atas ini ada yang namanya running thread, tinggal diklik. Nanti dia akan muncul ya. Jadi, saya jelasin sedikit, running thread-nya Stockbit tuh kalau setelah jam market tuh bisa dipakai untuk apa aja. Jadi yang pertama, ini tuh juga termasuk salah satu yang paling banyak di-request sama, sobat King Excel ya. Jadi, biasa tuh banyak yang request, "Min, tolong dong data running thread yang hari sebelumnya juga bisa diakses." Nah, karena kita dapat banyak feedback, suggestion dari nasabah, jadi akhirnya dibuatlah, sama tim kita, sekarang sudah bisa diakses di hari-hari sebelumnya juga. Jadi ini tinggal klik aja sih, tinggal klik, tombol ini untuk mundur sehari, terus ini tombol untuk maju sehari, terus kalau mau langsung, langsung cari tanggalnya, ini juga bisa. Misalkan mau lihat tanggal 1 Mei gitu ya. Oh ini 1 Mei kan libur ya, lupa. Misalnya tanggal 4 Mei gitu. Kok nggak ada? Oke, ini kemungkinan datanya ini sementara masih belum tersedia untuk yang sampai, lebih dari sebulan. Cuma nanti kita pelan-pelan bakal, tetap update lagi ya kalau misalkan memang teman-teman King Excel nih butuh gitu untuk datanya. Cuman untuk sekarang saya tunjukin dulu, jadi kita memang bisa, custom ya ke hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan ada yang kayak nggak sengaja kelewat nih, hari ini saya lupa ngecekin running thread gitu, mau liatin lagi, itu bisa. Nah, terus di running thread kita juga bisa untuk filter. Jadi, action type-nya kita cuma mau lihat saham yang lagi dibeli, itu bisa, tinggal klik aja beli. Terus market type-nya kita ada banyak nih, kita bisa ngedetect transaksi yang masuk, di running thread tuh untuk transaksi reguler, nego, sama cash, tunai. Terus, price range-nya juga bisa, jadi saya cuma mau yang harganya sekitar maybe dari 500 sampai 600 tuh bisa. Terus kalau mau di-filter berdasarkan, value atau, maksudnya nilai rupiahnya itu juga bisa. Terus mau di-filter dari minimum lot itu juga bisa. Jadi mungkin buat beberapa, teman-teman yang males gitu ya, males ngeliatin yang cuma 1, 2 lot di running thread cuma nyampa doang, itu juga bisa. Jadi kita bisa bikin misalkan minimum 1.000 lot gitu ya, atau mau 10.000 lot, 100.000 lot itu juga bisa. Sorry, kalau 100.000 lot nggak bisa, jadi karena maksimal lotnya kan 50.000. Terus kalau mau, di-filter nih, kayaknya kita cuma mau tahu yang dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, itu bisa juga, kita langsung filter aja 9 sampai 10 ya. Ini saya action tab-nya saya nggak ini ya, nggak dibikin jadi buy doang, kita bikin jadi all aja. Terus broker-nya, yang buy siapa, yang sell siapa, itu spesifik juga bisa di-filter. Kalau udah, tinggal diklik aja apply. Nah, ini kan dia akan berubah dia semua, lot-nya ini minimum dari 1.000. Jadi lot-lot unyu yang cuma 1 lot, 2 lot, 3 lot, paling banyak 10 lot, itu udah nggak akan muncul lagi di running thread kalian ketika di-filter. Jadi, habis itu kita kan mau cek nih ya, tadi kan kita mau cek nih, kita mau konfirmasi apakah BK sama AK yang buy itu tuh mereka buy-nya itu Eee, karena HK atau mereka nampungin barang. Jadi kita tinggal scroll aja sih, kita cari, lihat di kolom yang buyer ini kita tinggal cari nih ya, AK sama BK di mana. Nah ini udah ketemu ya, guys. Di sini saya blok dulu, AK sama BK, jadi ini bisa kelihatan nih, AK action-nya buy 1.000 lot, berarti kan dia HK tuh. Terus ini juga ada AK juga, foreign, buy juga, buy, semuanya action-nya buy. Terus ini ada BK 1, dia action-nya sell. Kalau sell, itu berarti, di bid offer-nya, itu tuh si BK-nya ngantri 1.000 lot di harga 496. Terus ada yang jual, eee, haki gitu ya. Makanya di running thread tuh akan kelihatannya action-nya sebagai sell. Cuma kalau kita lihat nih ya, ini, mmm kita lihat ini AK, buy juga action-nya berarti dia HK, ini buy 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 semua, terus, eee, ya ini masih buy, ini BK-nya ini BK-nya sell, berarti BK ini nampungin barang nih, nampungin barang di 515 gitu.
Nah, jadi mungkin, ini karena kalau misalnya kita mau cek semuanya, takutnya bakal terlalu panjang, jadi saya langsung simpulkan aja ya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi biar lebih detail. Jadi kalau saya simpulkan, tapi ini disclaimer bisa aja salah, karena kita menghemat durasi juga. Jadi saya coba simpulkan AK ini kelihatannya, action-nya HK, terus BK karena beberapa kali saya lihat dia nampungin barang, jadi saya simpulkan aja dia, nampung gitu ya. Kelihatannya, action-nya, nampungin barang, bibit. Nah, kenapa ini penting? Jadi, kita kan udah lihat, dia kan akumulasi terbesar itu oleh AK sama BK. Kenapa ini jadi penting? Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan dia belinya dengan HK terus, artinya dia ini tuh somehow merasa, eee, kayaknya harga sekarang mungkin udah kemurahan atau mungkin dia takut ketinggalan, nggak dapat barang gitu kalau misalnya dia ngantri, makanya dia HK, dia lumayan agresif. Nah, kalau BK, kenapa kita mau tahu juga kalau dia antri atau enggak, dengan akumulasinya itu dengan antri atau enggak, mungkin kita juga pengen tahu kalau misalkan dia oke lah dia belinya banyak, tapi ternyata dia belinya tuh masih defensif. Jadi, mungkin kita bisa kayak mensimpulkan, oh oke mungkin dia akumulasi, tapi dia akumulasinya ini masih pelan-pelan, dia masih sabar gitu kan. Dia masih merasa, oh kayaknya, untuk sekarang nih bukan waktunya untuk agresif, jadi kita nggak perlu yang, eee, langsung haka-haka barang barang dulu, palingan nanti kita antri juga masih dapat barang. Jadi, saya tuh pengen tahu itunya, sebenarnya nih orang-orang yang melakukan akumulasi besarnya itu yang mereka pikirin tuh sebenarnya kira-kira tuh apa? Walaupun, ini mungkin disclaimer ya teman-teman, ini karena bisa salah, karena kan, biar bagaimanapun cara kita memakai fitur sama cara kita mengartikan data yang kita, lihat itu kan pasti masing-masing orang berbeda. Cuma, kalau saya pribadi, saya mungkin melihatnya seperti itu ya. Jadi, saya notes-nya di sini mungkin kayak gini dulu untuk konfirmasi yang haki yang dari running thread, mmm agak mixed feelings karena AK-nya, dia akumulasinya dengan, lumayan agresif gitu ya, karena dia beberapa kali terlihat di Raden Trust tuh HK terus. Sedangkan BK ini walaupun dia akumulasinya masih banyak, tapi dia masih cukup defensif lah karena dia nampungin barang. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan cek lagi. Terus selanjutnya, setelah kita mungkin sudah cek nih, broker summary-nya oke, broker flow-nya juga udah ketahuan, dia HK-nya di kapan, di jam berapa, terus nggak ada indikasi cuma tuker-tukeran barang doang di market, terus kita juga udah cek kira-kira yang akumulasinya itu, eee, udah agresif atau belum. Nah, kita mungkin mau lihat nih, kira-kira kondisi shareholder-nya tuh kayak gimana. Karena beberapa, teman-teman retail nih pasti saya sering dengar biasanya sama sering lihat tuh, sering baca juga di forum, kalau kalau ada emiten yang, shareholder-nya tuh bertambah terus, biasanya sih kalian-kalian ini pada bilang, "Ah, ini kayaknya banyak sobat nyangkut," gitu kan, di emitennya, "Kayaknya hati-hati nih," gitu. Nah, itu kita mau cek juga nih sebenarnya di BRMS nih sobat, apa, shareholder-nya tuh bertambah terus atau enggak sih? Nah, itu ceknya di mana? Ceknya di bagian profil. Jadi, masih sama, di halamannya sama juga, jadi teman-teman tinggal klik aja profil yang di sini. Nah, di profil ini, selain informasi, jumlah shareholder, itu kita bisa dapat banyak sekali informasi. Coba saya bahas satu-satu ya, teman-teman semuanya. Jadi pertama, kita bisa lihat nih sedikit company background-nya, sebenarnya ini perusahaan apa sih? Soalnya kan, maybe beberapa teman-teman trader termasuk saya, kalau, lihat saham tuh biasanya bahkan nggak tahu gitu, kita cuma tahu ticker tapi sebenarnya kayak background bisnisnya tuh apa gitu kan, dia ngapain sih sebenarnya, jualan apa sih atau bikin apa sih. Nah itu kita, sediain gitu ya, datanya di Stockbit. Terus, sekarang kan kita juga dari bursa udah ada keterbukaan yang, 1% ya. Jadi kalau kalian mau nyari gitu, nyari sendiri di websitenya, itu bisa sebetulnya, tapi kayaknya agak susah gitu ya, sama ngolah datanya mungkin agak susah. Jadi, nggak usah cari ke website IDX, langsung buka aja profil Stockbit, kita langsung sediain semua di sini. Dan kita akan update data ini setiap, awal bulan ya, teman-teman. Mungkin sekitar tanggal 2 atau 3 gitu, begitu datanya keluar kita akan langsung update.
Nah, di sini langsung kelihatan ya, yang di atas 1% ini ada siapa aja gitu kan, ada, Sukimin Halim, terus ada Emirates, ada Trimegah, ada CGS, ini ada banyak sekuritas ya, lumayan ya. Ada Bumi Bumi Resources gitu-gitu sampai bawah. Nah, ini kalau misalnya kalian klik, sorry saya balik lagi ya, misalnya kalian klik nih ya, Sugiman Halim, kalian klik ini nanti akan kelihatan nih, dia selain hold BRMS, dia ada hold saham apa lagi gitu. Nah, di sini kan kelihatan ada DOS, ada POT, terus, di sini juga kita kasih ya, sorry sorry, saya klik lagi. Di bawahnya ada investor network ya. Jadi ini tuh ada hubungannya kemana-kemana aja gitu kan. Jadi ini ntar teman-teman bisa bisa, lihat-lihat sendiri ya, datanya. Oke, kita balik dulu. Terus kalau di-scroll ke bawah sedikit, kita ada shareholder composition, ini juga data terbaru yang dibuka oleh BI, mmm, setelah ada insiden MSCI crash kemarin. Jadi, datanya tuh kalau saya nggak salah itu mulai dari Maret ya. Jadi, mulai dari Maret baru dibuka. Nah, ini kita sediakan dari Maret, April, Mei, Juni, pokoknya setiap bulan kalian bisa bisa cek gitu ya perubahannya gimana. Jadi di sini kan udah dikategoriin ada private equity pegang paling besar, di 25,8%. Nah, kalau di bulan sebelumnya dia masih 25,8%. Jadi ini memang private equity-nya tuh nggak ada perubahan. Jadi, cara ceknya nanti kayak gitu, teman-teman bisa bisa, gali-gali lagi ya. Terus kita juga ada holding composition, basically ini, juga data yang dari IDX nanti kita olah, dalam bentuk, kayak gini ya, supaya lebih gampang gitu, dibacanya. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira holding composition-nya, antara investor lokal sama foreign itu berapa persen sih? Kalau di BRMS kan ini kelihatan ya, yang lokal tuh yang warna ungu, terus foreign-nya nih yang warna hijau. Nah jadi, eee ini kelihatan foreign-nya memang masih lebih banyak holding composition-nya. Terus kalau di lokalnya sendiri apakah individual lebih banyak atau perusahaannya lebih banyak itu bisa dicek juga. Nah, terus di sini juga ada beberapa informasi, dari historinya company. Jadi kalau kalian mau cek, itu IPO price-nya di berapa, IPO shares-nya di berapa, dan lain-lain bisa cek semuanya sini. Nah, terus ini yang tadi kita bahas, number of shareholder ya. Apakah dia bertambah terus atau berkurang terus? Nah, kalau dari sini kita sekilas udah kelihatan lah ya, ini, apa namanya, number shareholder-nya tuh per Juni, 30 Juni kemarin tuh masih bertambah dan di 6 bulan sebelumnya itu juga masih bertambah. Yang berkurang itu cuma berkurang 1.400-an di April doang 1 bulan, tapi sebenarnya overall ya ini, sebetulnya holder BRMS ini terus bertambah ya. Nah, kita akan notes nih di, sini. Jadi, saya akan bilang ini pemegang sahamnya bertambah. Oh sorry ada typo, ini bertambah ya, harusnya bukan bertambang ya, ini karena kebanyakan ngeliatin tambang-tambang nih jadi salah tulis. Oke, selanjutnya setelah kita cek shareholder-nya ternyata masih bertambah, which is itu kalau buat saya pribadi sebenarnya sedikit red flag sih, tapi, saya sih agak jarang lah liatin yang ini. Yang agak penting itu adalah kita mau lihat nih sebenarnya insider atau, orang-orang yang pegangnya besar, itu tuh pergerakan mereka tuh sebenarnya seperti apa, di saham BRMS. Nah, kita juga ada fitur di Stockbit yang namanya Insider. Jadi cara aksesnya sama juga, masih di halaman yang sama juga, tinggal kita klik aja nih, di sini kan nggak ada Insider ya, guys. Jadi untuk ceknya adalah nanti tinggal klik di titik 3. Jadi di sini ada masih banyak nih, ada compression, comparison, corporate action insider, EPS estimate. Nah, ini kan kita mau cek insider, kita tinggal aja klik insider. Nah, data insider kita ini kelihatan nih per 2 Juli 2026 ada Pak Andrian Wicaksono, ini dia membeli saham BRMS sebesar, ini berarti 400.000 lembar di harga 490 dan kepemilikannya itu bertambah sebesar 0,0
0,003%. Ya sebenarnya sedikit lah, tapi, ya lumayan lah, minimal dia nggak jual gitu kan. Nah terus ini kan kita mau tahu nih, Pak Andrea Wicaksono ini tuh siapa ya? Tadi kan kita mungkin belum sempet cek ya, kita bisa balik, sebentar, kita langsung buka tab baru aja, terus ke saham BRMS, terus ke bagian profil, coba kita search ya, Andrian oh sorry, nggak ada N. Pak Adrian Wicaksono ini ternyata adalah, direksinya dari BRMS. Oke, jadi, per 2 Juli kemarin, which is ini masih minggu lalu, dari Pak Andrian selaku direksinya ini ada membeli saham BRMS sebesar 400.000 lembar. Itu berarti, 4.000 lot ya, 4.000 lot di harga 490. Terus kita track lagi, sebelumnya di bulan Juni ini ada lumayan banyak kegiatan insider, ada CGS Internasional, ini, dia ada action-nya ini cross ya, cross di harga 482, sehingga kepemilikannya itu berkurang sedikit dari yang sebelumnya, itu 5,25% menjadi 4,73%. Tapi sebenarnya status cross ini tuh apa sih? Nah, ini mungkin kita harus balik ke PPT saya sebentar. Saya udah punya contekannya ya, teman-teman. Jadi di insider activity kita, basically kita punya 5 status. Yang pertama adalah buy, yang kedua adalah sell. Buy sama sell ya udah ngerti lah ya semuanya. Jadi kalau buy kan dia ada penambahan kepemilikan, kalau sell dia ada pengurangan kepemilikan. Nah, kalau cross itu maksudnya adalah dia perpindahan kepemilikan saham dari data yang ada di IDX. Jadi, tapi ini pemegang sahamnya tuh nggak berubah. Jadi sebenarnya dia tuh cuma pindahin barangnya aja gitu, makanya seakan-akan tuh terdeteksi berkurang kepemilikannya, padahal sebenarnya enggak, dia cuma pindahin kayak 2% tuh ke tempat lain gitu, kepemilikannya tetap sama. Nah kalau transfer itu juga sama kayak cross, cuma bedanya kalau source datanya cross itu kita ambilnya dari IDX, kalau yang transfer itu nanti terdeteksinya itu dari Kesey gitu. Tapi sebenarnya sama aja, dia cuma pindah, barangnya aja, tapi kepemilikan itu sebenarnya nggak berubah gitu. Nah, kalau misalkan statusnya corporate action, itu berarti dia ada perubahan kepemilikan akibat, eee, tebus right issue, tebus waran, atau mungkin dia nggak tebus, sama saham bonus gitu. Nah, basically di insider kita ada 5 status ini ya, mungkin teman-teman nanti boleh di-screenshot biar ingat, penjelasannya. Jadi kalau kita balik ke insider BRMS, ini cross, seakan-akan kayak dia tuh berkurang 0,5%, tapi tenang aja ini bukan karena dia menjual, tapi karena dia pindahin doang, kepemilikannya gitu ya. Jadi ini kita bisa abaikan. Nah, di bulan Juni sendiri Pak Adria Wicaksono ternyata, terdeteksi nih membeli gitu ya, nambah gitu, dia nambah average, entah itu average up atau average down saya nggak tahu karena, kita nggak pernah tahu average-nya mereka tuh di harga berapa sebenarnya. Tapi kalau di insider kita terdeteksi ini dia beli di harga 580, 500, dan 530 ya, dan selanjutnya, dan seterusnya. Terus mungkin untuk di fitur insider ini sendiri, saya harus kasih notes nih ya teman-teman. Jadi kadang-kadang nih ada yang tulisannya, statusnya itu buy atau sell, tapi itu seakan-akan kayak dari tadinya tuh 0% menjadi 20% gitu, terus statusnya buy. Itu nggak semuanya berarti dia maksudnya membeli ya, entah membeli di pasar nego atau membeli di pasar reguler. Biasanya kalau kepemilikannya tuh dari 0% menjadi 20% tiba-tiba sangat banyak, itu tuh biasanya karena dia convert, saham warkat dia menjadi non-warkat. Jadi, dari scrip ke scrip plus gitu ya. Nah, buat konfirmasinya itu gimana caranya, sekalian saya pakai studi case lain aja ya, saham lain, jadi kita loncat sedikit untuk jelasinnya bagian ini, karena ada banyak banget nih, sobat-sobat King Excel yang, salah tangkep gitu, dikiranya, "Oh, gila dia beli 20% sekaligus dari barang siapa?" Gitu kan. Atau mungkin kok dia tiba-tiba jual gitu kan dari 20% kepemilikannya jadi 0%. Nah itu, eee saya harus jelasin dulu supaya nggak ada yang, salah nangkep lagi. Kita pakai contoh case
PPGL aja ya, karena ini baru banget sebenarnya beberapa waktu lalu ada yang nanya nih ke saya gitu. Nah, kita kalau buka, ke insider PPGL, tapi ini sekali lagi disclaimer ya guys, saya nggak ngerti ini sebenarnya saham apa, cuma ini buat contoh kasus aja ya. Jadi kalau di insider PPGL ini per 2 Juli, ini kan terdeteksi ada dua shareholder ya, ada JAP Astrid sama Darmawan. Ini lihat deh, previous kepemilikannya tuh 0%, dua-duanya 0%, terus menjadi 22% sama 53%. Dia transaksinya pakai broker CP gitu. Nah, ini mungkin buat beberapa orang yang, belum mendengarkan penjelasan saya malam ini, mungkin mereka bakal pikir, "Wah, ini ada transaksi besar banget," gitu kan. Beli 53% kepemilikan sama 22% kepemilikan, belinya dari mana? Dia cek-cek di broker summary, "Loh kok di reguler nggak ada, di nego juga nggak ada," gitu kan. Terus jadi ini transaksi dari mana gitu? Apakah memang ada saham-saham goib yang tiba-tiba muncul gitu kan di PPGL atau gimana ya kita mungkin nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya, kalau dicek lebih jelas lagi, ini tuh kemungkinan besar adalah saham yang dikonversi dari scrip menjadi scripless. Nah, cara cara kita, cek datanya gimana, ini nanti kita tinggal buka aja ke bagian profil, terus di bagian shareholder yang 1% ini, tadi kan kita udah bahas dikit ya. Nah, di sini kan ada Darmawan sama JAP. Jadi Darmawan sama JAP per 3 Juli, 2026, which is ini sebenarnya adalah data per 30 Juni 2026. Jadi semua data yang ada di sini, ini adalah data per 30 sorry, Juni itu berapa ya? Oh ya benar, per 30 Juni ya, yang dilaporkan oleh emiten, ke IDX. Jadi, di sini kan kelihatan nih ya, Darmawan sama JAP masing-masing sahamnya itu ada di bagian scrip. Artinya, per Juni, itu memang mereka punya 53% sama 22%, saham di PPGL, tapi bentuknya tuh masih warkat atau scrip. Nah, tadi kan insider itu baru kelihatan per 2 Juli ya. Per 2 Juli tiba-tiba, loh kok Darmawan kepemilikan bertambah nih, dari 0% menjadi 53%, terus JAP Astrid dari 0% menjadi 22%. Ini artinya memang di 2 Juli ini mereka berdua melakukan konversi saham dari tadinya warkat menjadi non warkat. Nah, bedanya apa? Kalau warkat itu dia sahamnya tidak bisa ditransaksikan. Nah, kalau misalkan non warkat itu sudah bisa sudah bisa ditransaksikan gitu. Jadi, entah dia mau jual atau mungkin dia mau ngapain itu sudah bisa karena, sudah bentuknya non warkat. Jadi, kalau teman-teman lihat ada yang kepemilikannya dari tadinya 0% menjadi 22% atau menjadi 30% or 50%, dan statusnya buy, itu artinya kemungkinan besar memang ada konversi, warkat ya. Jadi cara ceknya kayak tadi. Oke, itu selingan aja buat, fitur insider. Jadi kita balik lagi ke contoh kasus yang BRMS, tadi kan kita udah lihat ternyata si Pak Adrian ini tuh ternyata sudah mulai akumulasi pelan-pelan ya sejak Juni. Jadi saya akan, tulis di sini. Kalau saya sih sebenarnya, simpel aja dibikinnya, cuma kalau teman-teman mau bikinnya pakai notes gitu ya, di harga berapa, di itu, bisa juga. Jadi kalau ini saya akan, simpel kayak direksinya ternyata ada beli gitu. Oke, selanjutnya mungkin izin saya minum dulu ya teman-teman. Nah, kita kan tadi udah cek cukup banyak ya, eee, dan nggak sadar ternyata udah mau sejam gitu, kita pakai contoh kasus BRMS ini. Nah, setelah kita udah dapat data nih ya, broker summary-nya udah dapat, broker flow-nya udah dapat, apakah mereka agresif atau enggak kumpulinnya udah dapat juga, terus status shareholder-nya udah dapat, terus kita udah cek juga nih insider-nya, direksinya, PSP-nya ada nambah barang atau malah jualan. Selanjutnya yang nggak kalah penting atau mungkin menurut saya yang paling penting ya dari, seorang trader, itu kita harus cek teknikal. Nah, teknikalnya ini ceknya di mana? Sama sih, masih di halaman yang sama sebenarnya. Jadi, sebetulnya saya sih jujur ya, saya suka banget, pakai Stockbit yang versi website karena basically di satu halaman ini saya bisa dapet banyak banget gitu, bisa bisa lihat banyak data gitu. Jadi,
Kalian kan lihat ya, di bagian ini ya, mouse saya yang saya gerak-gerakin ini ada di line chart-nya, ini tinggal diklik aja sekali, nanti dia akan kebuka tab baru untuk, chart-nya BRMS. Ini gambar lama saya, jadi ini mungkin nanti kita hapus dulu aja. Nah, jadi tampilan default-nya, buat Chartbeat adalah kayak gini ya, kosong ya. Nah, temen-temen semuanya, buat yang nge-chart pasti kan biasanya masukin indikator, terus mau gambar-gambar, garis, dan segala macam, itu bisa nanti saya akan tunjukin. Cuma sebelumnya, karena tadi saya sempat lihat nih ya di kolom komentar ada yang, lumayan nge-spam tuh di awal-awal kayak, "Min, tolong dong kasih, eee, apa namanya, website Stockbit yang versi, dark mode," gitu ya. Eee itu nanti saya akan tampung dulu ya, feedback-nya nanti saya kasih tahu, tim. Buat sekarang belum bisa, tapi kalau kalian bukanya chart, Chartbeat ya, kita udah bisa switch to dark mode. Tapi jujur saya pribadi sih sebenarnya lebih suka yang, live mode ya, karena, saya juga termasuk user Stockbit udah lumayan lama, jadi udah terbiasa lah. Nah, buat masukin indikator kita basically di sini semua nih yang tulisan indikator, ini kita ada banyak banget indikatornya bisa dipilih, sesuka kalian, tapi kalau misalkan memang masih ada yang kurang, indikator yang biasa kalian pakai, entah itu di TradingView atau di mana, dan di Stockbit belum ada, silakan tulis aja di kolom komentar, nanti ada tim, kita yang bakal, notes juga ya. Jadi hopefully kita bisa bikin juga nih, masukin indikatornya di Stockbit. Jadi ya biar teman-teman nggak usah pakai yang lain-lain lagi lah, jadi semuanya pakai Stockbit aja. Cuma kalau untuk indikator-indikator yang, eee, banyak dipakai gitu ya kayak, mmm, contoh mungkin Bollinger Band, Moving Average, Volume, mmm, apalagi biasanya, Stokastik, RSI itu di Stockbit sih ada semua lah, jadi, nggak usah pusing gitu ya. Jadi kita tinggal tulis aja misalkan mau indikator volume, kita tulis aja volume. Ada beberapa nih, volume doang bahkan ada beberapa loh indikator, ada banyak volume, net volume, volume ini VPVR ya. Jadi biasanya sih saya cuma pakai volume doang, jadi saya akan masukin volume, terus biasanya saya juga pakai stokastik RSI, saya akan masukin juga stokastik RSI, terus saya juga ada pakai apalagi saya pakai? Moving average. Ini moving average-nya bisa yang double, single, multiple gitu ya. Tapi saya masukin dulu satu gitu. Nah, eee, ini kan moving average kita bisa ganti mau moving average 5, 10, 20, 200, 300, 1000 itu bisa semuanya. Caranya tinggal kalian arahin aja kursornya, ke sini sampai dia muncul seperti ini ya guys, terus klik tombol yang settings. Nanti dia akan muncul, terus ini length-nya, ini kan default-nya 50, ini bisa diganti aja ke, MA yang kalian mau. Kalau saya pribadi lebih suka biasanya MA 200 saya masukin dulu, terus saya kurang suka nih warna hijau yang muda ini karena agak kurang kelihatan ya, kalau buat saya. Jadi saya mau ganti, itu bisa, tinggal ke style, terus di sini kan ada warna ya, ini tinggal diganti aja jadi warna merah, biasanya sih saya pakai merah ya. Nah ini udah muncul EMA 200-nya di sini. Terus misalkan kita mau masukin lagi nih moving average gitu kan, bisa lagi, tinggal ketik aja lagi masukin indikatornya, kita ganti misalkan mau moving average berapa gitu ya, let's say moving average 500 gitu misalkan. Nah ini, kalau moving average 500 nih, sebenarnya kelihatannya sahamnya masih downtrend ya, karena bergeraknya masih di bawah MA ya. Mungkin coba kita ganti jadi, MA 700 kali ya. Ini kalau MA 700 kan kelihatannya nih seakan-akan sahamnya ini udah di-support nih. Jadi kayak, eee, ya mungkin secara psikologi nih kita lihatnya kayaknya lebih lebih bagus gitu ya. Tapi ini anyway bercanda doang ya guys ya, saya biasanya sih cuma pakai MA 700, jadi ini mungkin kita ubah aja, oke, kita mungkin mau hapus gitu ya, yang MA 700 ini kayak nggak masuk akal gitu, kita hapus aja, ini tinggal klik tombol yang icon yang kayak tong sampah ini, nanti diklik dia akan hilang. Nah terus, biasanya sih saya suka pakai ini nih guys, belakangan. Jadi saya suka pakai MA, 5 sama 10. Kenapa? Karena kan market kita nih lagi, downtrend ya, jadi saya, mungkin pengennya lihat
moving average-nya tuh yang time frame-nya yang cuma 5 hari ke belakang sama 10 hari ke belakang gitu untuk nentuin short term, apa namanya, short term trend-nya itu tuh sebenarnya gimana. Nah ini kan default-nya, lagi-lagi 14 sama 21 kita tinggal ganti aja. Saya mau ganti 5 sama 10. Oke, dia udah langsung muncul ya. Jadi 2 garis tipis ini menandakan garis EMA 5 sama 10, terus garis yang agak tebal, ini menandakan EMA 200. Terus, nah ini mungkin beberapa, apa namanya, indikator yang saya suka ya, dan kayaknya cuma ada di Stockbit deh. Yang pertama foreign flow. Foreign flow ini indikator yang untuk, kita lihat sebenarnya akumulasinya foreign di saham itu tuh kayak gimana gitu. Kalau misalkan garisnya turun ke bawah ini artinya dia not sell, dia jualan. Kalau garisnya lagi ke atas ini artinya dia akumulasi gitu, sesimpel itu. Terus ada satu lagi yang saya, suka banget, ini namanya frequency analyzer. Saya nggak tahu sih di tempat lain ada atau enggak, cuma kayaknya ini salah satu yang, dulu tuh Stockbit doang yang punya gitu. Jadi frequency analyzer ini tuh fungsinya untuk apa? Mmm, biasanya frequency analyzer tuh lebih bagus, lebih cocok digunakan di saham yang pergerakannya tuh lagi sideways. Jadi selama dia sideways, semakin kecil range sideways-nya itu menurut saya pribadi itu semakin bagus. Jadi selama dia periode sideways, misalkan contoh ya, kita pakai contoh apa ya? Nah misalnya di sini deh. Nah ini kan waktu itu BRMS kan sideways-nya lama sekali ya. Terus kalau lihat frekuensi analyzer ini kan ada spike-spike gitu ya, naik gitu, ada spike-spike. Nah ini artinya, ini artinya kemungkinan besar selama di periode sideways ini, ada indikasi bahwa, smart money-nya itu lagi ngumpulin barang. Tapi, untuk lebih detailnya nanti kalian harus cek lagi ke broker saham dan fitur-fitur, Stockbit lainnya yang tadi saya, jelasin ya guys. Cuma untuk simpelnya, untuk screening kita bisa pakai, frekuensi analyzer gitu. Oke, terus, tadi kan garis foreign flow, ini kan ketika kita nambahin indikatornya, dia kan muncul di bawah ya. Nah, kalau teman-teman mau tarik garisnya jadi bergerak selaras dengan si, chart, ini kita tinggal sesimpel kita arahin aja kursor kita, mouse kita ke garisnya, terus kita klik dan tahan, terus kita tarik dia ke atas. Nah, nanti dia akan muncul ke, eee, chart-nya ya. Jadi kalau saya sih pribadi sebenarnya lebih suka kayak gini karena ketika kita bisa lihat nih ya, ketika dia misalkan, lagi sideways apakah foreign-nya juga ada ngumpulin gitu ya, garisnya ke atas juga atau enggak gitu. Biar lebih gampang aja lihatnya. Nah, cuma ini kan kalau misalnya kebanyakan garis kayaknya kita agak pusing ya, teman-teman semua. Jadi mungkin saya akan matiin, kita sembunyiin dulu lah foreign flow-nya itu gimana caranya, kita tinggal, klik hide ini aja. Nanti dia akan hilang, terus kalau mau dimunculin tinggal balik lagi ke sini, terus tinggal diklik nih yang mata, nanti dia akan muncul lagi, gitu. Jadi sementara saya hilangin dulu ya. Nah, eee, sebenarnya kalau kita menganalisis teknikal ya, ini, menurut saya sih sebenarnya subjektif ya. Jadi tiap orang tuh lihatnya bisa berbeda. Kalau saya lihatnya mungkin ini seperti pattern double bottom, mungkin orang lain bisa lihat, "Oh kayaknya itu bukan double bottom deh," which is itu sebenarnya fine gitu. Cuma, karena ini kita jadiin, study case gitu ya, saya akan coba, catat-catat yang versinya saya gitu ya. Jadi, biasanya sih saya bakal nge-list dulu nih, kita harus tahu harga sekarang tuh kan 530 ya. Jadi saya akan tulis di sini 530, terus support-nya itu di mana. Kalau menurut saya, support-nya itu tuh sebenarnya bisa ada beberapa versi. Kan di sini saya ada masukin EMA 5 sama EMA 10. Nah, itu bisa jadi support pertama, which is sebenarnya garis EMA 5 sama EMA 10 kan ini ada di sekitar 496 sampai 500 ya. Jadi saya akan tulis juga di sini 496 sampai 500 gitu. Cuma, kalau teman-teman mau bilang, "Enggak, menurut saya support-nya di 450," gitu ya, itu benar juga, nggak salah. Jadi, makanya tadi saya bilang, technical ini sebenarnya lebih subjektif sih sebetulnya. Jadi, kalian apa ya namanya, tentuinnya itu tuh berdasarkan, kalian punya risk reward juga, sama mungkin kemampuan untuk menahan kalau misalnya dia
lebih ke money management sih. Jadi kalau saya, tujuannya di BRMS mungkin cuma mau nyopet-nyopet doang, nggak mau terlalu lama, jadi saya akan pakai support yang paling deket menurut saya. Jadi which is ini ada di 500, kalau misalkan ternyata dia turun di bawah 500, saya akan mungkin cut loss dulu gitu kan. Tapi kalau teman-teman maunya swing gitu ya, lebih santai, cicilannya tuh bisa lebih jauh range-nya, ya mungkin support terakhir menurut saya setuju ada di 450. Jadi itu balik lagi nanti ke money management sama tujuannya kalian tuh di saham itu apa gitu. Nah, untuk sementara saya akan pakai yang, jangka pendek dulu. Tadi kita udah cek resistennya itu di berapa ya. Nah, resisten kan sebenarnya kalau menurut saya ya, ini sekarang ada di resisten nih, resisten kecil gitu. Ada di 530. Nah, kita tulis dulu di 530. Terus stochastic RSI-nya itu ada di berapa gitu. Eee, Kalau saya lihat sih ini sebenarnya masih ada di tengah-tengah ya, jadi bukan yang overbought atau bukan juga oversold. Jadi, statusnya mungkin saya akan tulis di sini netral. Terus untuk volume, kenapa saya lihatin, karena saya mau lihat nih kayak hari ini dia naik lumayan tinggi ya, hampir 5%, tapi apakah volumenya tuh tinggi juga atau enggak? Karena itu penting, kalau misalkan dia naiknya tinggi tapi volumenya tuh kecil, biasanya sih saya agak hindari ya, takutnya dia, false break gitu. Tapi hari ini kalau teman-teman lihat ya volumenya, ya biasa-biasa aja gitu ya, bahkan belum bisa lewatin garis yang warna biru ini nih. Eee, jadi garis warna biru ini FYI itu adalah volume, rata-rata 20 hari terakhir. Jadi, dia bahkan belum bisa lewatin volume rata-rata 20 hari terakhir, jadi mungkin saya akan notes dulu di sini, volumenya masih rendah ya, saya notes-nya aja ya. Terus habis itu kita akan lihat moving average, statusnya gimana, kita kan udah lihat dia udah bisa bergerak di atasnya EMA 10, saya akan kasih di sini, di atas EMA 10. Status harganya, terus foreign flow-nya gimana? Tadi kan coba kita nyalain lagi, oke. Foreign flow-nya sebenarnya overall tuh masih ada distribusi, tapi ya beberapa hari terakhir, ini mulai naik ya, mulai naik ini artinya ada net buy nih, ada akumulasi gitu dari foreign. Jadi karena saya tujuannya tadi untuk jangka pendek aja, jadi, saya lihatnya juga jangka pendek, jadi mungkin saya akan bilang foreign flow-nya up gitu selama 3 hari terakhir. Nah, terakhir adalah action plan. Jadi ini adalah kesimpulan sih sebenarnya sama notes-notes buat saya. Jadi, ketika kita udah analisis banyak banget tadi, dari awal, udah kurang lebih just sejam, nanti ketika kita udah di market, mungkin kan kadang-kadang kita ngeliatin saham lain, mungkin ada kayak temen bilang, "Eh, saham ini bagus," gitu. Takutnya kita kedistraksi, terus takutnya lupa juga, sebenarnya kita udah analisis nih saham lumayan banyak nih kemarin, cuma karena ada banyak noise, di market kita jadi lupa. Nah, saya biasa suka nulis nih action plan-nya apa setelah saya analisis. Nah, ini mungkin saya akan coba, summarize gitu ya. Jadi kalau menurut saya BRMS sih mungkin akumulasi jangka pendeknya ini, bagus gitu, tapi kan sebenarnya tadi kita lihat dalam jangka, panjang, itu kan masih distribusi, ya minimal 3 bulan terakhir masih distribusi. Jadi, kalau saya sih akan, trading cepat aja, trading cepat memanfaatkan momentum. Terus, nggak ada yang aneh dari broker flow, dari broker distribution, konfirmasi HKQ-nya juga ternyata AK-nya kelihatannya lumayan agresif. Jadi, maybe saya akan bilang, saya akan coba kejar barang jika BRMS berhasil breakout resisten di 530 dengan volume yang besar. Nah, terus biasanya kan kalau di market, ketika dia sudah naik, sudah breakout resistant, pasti teman-teman nih mikir kan, "Ah, udah telat nih, apa saya HK aja ya?" Nah, itu kalau menurut saya pribadi justru, eee, case-case yang kayak gitu tuh yang harus kita pikirin dulu nih selama, di luar jam market. Karena ketika jam market, kita kan harus berpikir dengan cepat ya, mengambil keputusan dengan cepat. Nah, kalau misalkan kita baru mikir itu selama jam market, takutnya kita membuat keputusan yang kurang tepat. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka buat skenario-skenario. Jadi kalau misalkan ternyata dia tuh naik duluan, volumenya besar sekali gitu kan, langsung menembus resisten, apa yang mau saya lakuin?
apakah saya mau kejar barang atau saya mau tunggu sampai dia retrace, konfirmasi apakah itu, eee, apa, harganya itu kuat atau enggak, atau gimana. Kalau saya di sini, saya mungkin plan-nya adalah saya akan kejar barang, saya akan cicil, saya akan pakai metode cicil. Jadi, pembelian pertama boleh di atas harga 530 jika memang, sahamnya masih naik besok, tapi dengan porsi sangat kecil dulu. Lalu akumulasi lagi jika sahamnya koreksi, dengan catatan tidak turun lebih rendah dari berapa nih supportnya tadi? Sekitar 496.500 ya, tapi saya coba kasih range lebih tinggi lah, lebih besar, lebih lebar. Jadi saya akan jadi action plan saya kurang lebih di BRMS, kalau misalkan ternyata dia besok masih naik, ya mungkin saya akan sedikit-sedikit FOMO, tapi FOMO-nya itu dengan porsinya sangat kecil. Misalkan, tadi ya saya mau beli 100 juta, mungkin saya bakal belinya tuh di bawah 10 juta dulu gitu. Terus kalau misalkan dia turun, nanti saya akan, cicil-cicil lagi nih, tapi dengan catatan, turunnya itu nggak boleh di bawah 490, karena kalau udah di bawah 490 kan artinya dia udah jebol support kan, support dekat, nah itu mungkin saya akan cut loss gitu. Jadi nanti saya akan, nampung di bawah lagi. Nah, sebenarnya tujuannya, kita mencatat itu supaya kita ingat nih, apa aja yang udah kita analisis, apa aja yang kita tangkap dari, data-data yang disajiin, terus nanti, kita tuh mau gimana sih ketika memang di market tuh udah dihadapkan dengan, let's say harganya sudah sampai ke harga support yang kita mau, atau mungkin, tiba-tiba lari sendiri, itu kita mau gimana. Jadi biar nggak bingung aja. Nah, eee, kurang lebih itu yang bisa kita pakai ya, buat apa namanya, buat, fitur-fitur yang untuk analisis. Mungkin saya juga harus ingetin ini disclaimer, bukan rekomendasi. Jadi kita pakai ini tuh buat, ini aja, buat apa namanya, buat contoh ya, studi kasus gitu. Nah, kita akan lanjut. Jadi tadi kita kan udah bahas tuh semua fitur yang buat analisis selama jam market setelah jam market. Nah, sekarang kita akan analisisnya yang selama jam market. Itu pertama tentu kita harus screening dulu kan, sahamnya dari mana. Nah, ini kita ada beberapa sih ya, teman-teman sebetulnya. Jadi biasanya mungkin saya akan coba lihat dari, movers gitu. Jadi pagi-pagi kan suka ada IAP tuh kan. Jadi kita akan coba lihat IAP-nya di pagi-pagi ada apa aja. Biasanya pagi-pagi tuh kadang-kadang IAP-nya suka loncat gitu ya, naik 2%, 3%. Nah, itu mungkin bisa dicoba jadikan, watchlist gitu. Kira-kira ini kenapa sih kok harga sahamnya loncat gitu? Biasanya tuh yang harga-harga saham loncat itu tuh lumayan menarik tuh, lumayan volatil. Jadi bisa bisa kalian jadiin buat watchlist. Nah, terus, eee, mungkin bisa juga dari top gainer gitu kan, top gainer-nya apa, karena kalau top gainer ini kan artinya mungkin sahamnya sedang lagi dimainin gitu kan. Jadi, kalian juga bisa cek nih saham-saham apa aja yang ada di top gainer. Terus, yang top value, yang lagi rame transaksinya, karena kalau transaksinya semakin ramai, itu akan semakin enak gitu kita untuk copet-copet di sahamnya. Kita juga bisa lihat nih, ada kalau hari ini ya, per hari ini kita ada BBCA, Rans, BBRI, BRPT, TPIA, Bumi, dan sebagainya macam. Oke, terus kita juga bisa cek dari running trade, karena kan untuk, salah satu cara screening di jam market itu kan kita akan lihat nih, saham mana sih yang lagi di-HK gitu kan, tiba-tiba di-HK 10.000 gitu kan, atau mungkin di-HK 50.000 terus-terusan, itu kita bisa lihat di running trade aja. Jadi selama jam market ini running trade-nya bakal, jalan terus ya, teman-teman semua. Kalau misalkan kalian mau spesifik ngeliatin saham apa apa gitu ya, misalkan saya cuma mau lihat BRMS, itu bisa, tinggal klik aja BRMS, terus sama kayak tadi bisa di-filter juga selama jam market. Kalau kalian cuma mau lihat yang harganya apa, yang lotnya cuma minimum 10.000 gitu ya, saya nggak mau lihat lot-lot yang agak kurang banyak gitu, cuma 1 lot, 2 lot, itu nggak mau, itu di-filter aja. Nanti bakal kelihatan semuanya. Terus, setelah itu saya nyontek dulu ya, teman-teman semua. Jadi oh oke, mmm, setelah itu kita juga, misalkan udah ketemu nih ya, udah ketemu, sahamnya, oh
ini ada saham di HK terus nih dari tadi nih 1.000 lot, 1.000 lot, 1.000 lot, 10.000 lot gitu kan. Wah, kayaknya ada sesuatu nih. Kita kan pasti pertama kali mau lihat teknikalnya tuh gimana. Nah, kalau teknikal selama ini jam market kan pasti teman-teman maunya yang time frame-nya semakin rendah ya. Nah, di Stockbit bisa, ini tinggal diklik aja yang tulisan day ini, day itu berarti artinya 1 hari, kita bisa paling kecil sampai 1 menit. Jadi, nanti ketika diklik 1 menit dia akan berubah nih, chart-nya ya. Jadi di sini, kalian bisa lihat nih, oh ternyata ini nanti resistannya kan kurang lebih di sini, terus ini kan support gitu kan. Jadi, oh mungkin dia pergerakannya sideways di sisi doang gitu. Terus oh ya tadi saya lupa jelasin di sini kita ada beberapa fitur juga sih, misalkan kayak kalau mau cari yang Fibonacci ini di sini ada tinggal diklik aja, terus kalau mau garis-garis trendline ini juga bisa tinggal diklik aja kayak gini kurang lebih, iya. Terus nah misalkan udah ketemu nih, oh kayaknya saham ini tuh lagi rame ya di jam market dari running trade tuh kayak di-spam terus, lotnya gede-gede, terus begitu lihat, chart-nya dalam 1 menit juga dia masih sideways gitu ya. Mau lihat lebih lengkap lagi misalkan bid offer-nya gimana itu bisa tinggal ketik aja sahamnya apa, misalkan TPIA gitu ya, saham TPIA lagi rame tadi, eee, ini akan ketemu order book-nya, tinggal lihat di sini. Jadi ini karena sudah tutup market makanya order book-nya jadi begini, tapi kalau di jam market ini tinggal di, apa, dia akan kelihatan kayak gini sih, guys. Jadi bisa kelihatan nih, oh ternyata order book-nya untuk TPIA sebelah kanannya ini lumayan tebel nih, lot-lotnya ya, sedangkan sebelah kirinya tipis-tipis. Nah, ini biasanya kan kalau rumusnya peritailan nih, oh kalau misalkan bid-nya di sebelah kiri tipis, terus offer-nya di sebelah kanan tebel banget, oh artinya nih sebentar lagi mau di-HK nih mau di-HK nih, mungkin ada yang mau makan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan bid-nya yang tebel, offer-nya tuh mungkin tebelnya tapi cuma di atas atau tipis-tipis gitu ya, itu mungkin beberapa teman-teman tuh mikir, "Wah ini kayak hati-hati nih mau diguyur nih," gitu ya. Jadi kalau mau analisis, bid offer bisa kita ada di order book. Di order book juga kita ada banyak informasi. Kita ada informasi ARA sama ARB-nya, kalau di hari ini berapa, kalau mau halu-halu dikit ya, kita mau lihat kayak, ini kalau ARA 10 kali jadi berapa sih gitu kan. Ini tinggal diklik aja, ada tombol drawdown, tombol panah ke bawah di tulisan, ARA-nya ini tinggal diklik. Nah ini kelihatan ya kalau misalkan TPIA ARA-nya sampai, 10 hari, wow dia udah 14.000 gitu ya misalkan ya. Kalau ARA-nya sampai 20 hari, wah ini udah semakin halu gitu ya, tapi ini bisa dilihat, kita kasih datanya semua. Nah kebalikannya kalau misalkan ARB sampai 10 hari, 20 hari, nah ini kelihatan semua ya, teman-teman semua. Jadi sampai harga 50 itu butuh berapa hari nanti mungkin kalian bisa hitung sendiri gitu ya. Nah terus ada juga, harga open, high, low, ini basically, informasinya juga ada, bisa lihat, terus lotnya udah berapa banyak, value-nya berapa, jadi kita mau tahu, oh sebenarnya saham TPI ini sampai jam 10 tuh transaksinya udah berapa M gitu, atau udah berapa ratus M gitu, itu bisa dilihat dari sini. Terus average-nya di hari itu berapa, ini bisa kelihatan juga. Setelah itu, kita ada yang namanya trade flow, jadi, oh sebentar. Oh ini sorry, ini trade flow kita ternyata udah versi yang sudah di-update, untuk update-an berikutnya. Jadi kebetulan punya saya sepertinya karena akunnya masih di whitelist sama, tim produk, jadi saya udah dapat duluan nih. Tapi ini mungkin bocoran ya buat teman-teman yang nonton malam ini ya, ada berapa orang nih misalnya nonton sampai jam segini nih? Terpantau masih 1.800-an orang kok Jovi. Masih Jadi 1.800 ya? 1.800 orang beruntung ya, Oke, yang ini nonton sampai mungkin akhir. buat kalian-kalian Tahu aja nih ya. ada fitur baru lagi nih. Betul, ini Betul. info A1 lah ya, ini info A1 yang sesungguhnya nih. Oke, Tuh. ini, di trade flow kita basically kita bisa lihat, dari 3 sisi, bisa lihat dari chart, ini kita tampilin apa namanya, line chart-nya ya, jadi pergerakan harga tuh yang di bawah yang warna biru, dia kan selama naik ini kelihatannya ada kayak ini saya zoom sedikit ya. Selama harga naik, ini kan ada kayak bar-bar hijau ini kan. Ini bar hijau ini tuh berarti artinya ada net buy gitu di situ, di menit itu. Ini bisa kelihatan nih selama dia naik, terus selama dia sideways, ini kayak ada distribusi dikit-dikit, kalau merah berarti distribusi ya. Sampai tadi per
penutupan, dekat closing yang ada berita S&P itu kan, eee, sahamnya naik tuh. Nah, di trade flow kita juga tiba-tiba volumenya gede sekali nih, yang akumulasi ya, yang ini sampai kayak 23M, 15M sekitar segituan, dan konsisten sampai penutupan. Jadi ini kita bisa bilang bahwa flow yang ada di jam market itu, pas hampir penutupan itu sangat besar gitu. Dan ini real time ya guys, jadi, setiap menit akan di-update. Terus ini kan untuk all trades ya, jadi nanti, di update-an kalian selanjutnya, nanti kalau misalnya sudah rilis ke publik, ini kalian akan dapat juga, kita bisa deteksi big money, di sahamnya gitu. Jadi, cuma ini sepertinya belum muncul ya, karena ada bug sepertinya. Cuma nanti bakal ada, big money, jadi teman-teman tunggu aja, sering-sering cek, fitur kita, jadi begitu udah dapat update-annya pasti akan langsung ke-update. Terus kita juga bisa lihat nih berdasarkan harga, kira-kira di harga berapa aja sih yang di HK-nya sama di HQ-nya tuh banyak. Ini bisa kelihatan di harga cara bacanya gampang, di harga 1.890 itu total yang beli ada 112.000 lot, total yang jual ada 129.000 lot, gitu. Terus value-nya juga kelihatan nanti. Nah, terus kalau untuk time, ini, salah satu yang saya suka juga, jadi kita bisa menganalisis, buying power per 10 menit kalau di Stockbit ya. Jadi ini kelihatan nih, di 10 menit pertama itu buying power-nya cukup besar, kita lihat dari sini ya, dia ada bar-nya tuh hampir ke sebelah kanan, itu cukup besar, total buy lot-nya 39.000, sedangkan sell-nya cuma 20.000. Terus di 10 menit kemudian berapa sampai ke bawah. Nah, ini nanti fungsinya kalau misalkan memang, di 10 menit pertama atau mungkin setengah jam pertama, ini tuh terus-terusan menunjukkan akumulasi dengan jumlah lot yang besar, tapi harga itu masih belum kemana-mana. Nah, itu maybe ada something tuh, bisa bisa teman-teman lihat semuanya. Oke, terus paling itu aja, untuk beberapa fitur yang bisa, kalian pakai ya di Stockbit untuk analisis dan screening selama jam market ataupun setelah jam market. Nah, sebelum kita ke sesi Q&A mungkin mau minta waktunya sebentar untuk, scan QR code ini dan kasih kita ini ya, teman-teman Feedback. semua, saya minta feedback-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kelas ini ada yang kurang atau mungkin dari saya penyampaiannya ada yang kurang, itu boleh banget diisi aja di situ supaya nanti ke depannya di kelas-kelas berikutnya kita bisa evaluasi supaya semakin bagus. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu, kita kasih waktu 1 menit kali ya, Michelle? Sebelum Oke, kita boleh Q&A. Ko Jovi. Luar Mhm. biasa sekali penjelasannya tadi ya, bener-bener daging semua sih, Ko. Tadinya aku Oke masih bingung-bingung sedikit, sekarang udah kejawab semua pertanyaannya. Tapi oke, untuk semoga teman-teman di sini menjelaskan yang ya. mungkin masih ada pertanyaan, yang mungkin masih belum ngerti atau mungkin belum kejawab gitu ya, boleh langsung komen ya, nanti kita bahas abis ini di sesi Q&A. Gitu. Dan jangan lupa isi form feedback ini ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang tadi nanya, "Ini kalau saya mau kasih saran di mana ya?" Gitu kan. Boleh isi di feedback form ini. Nah, Betul. Ini saya sambil lihat-lihat oke. komen ya, guys Mhm. coba. Biasanya sih banyak komen-komennya lucu nih. Kalau kalau kelas-kelas sebelumnya yang biasanya bukan saya yang ngisi, saya suka bacain komen tuh. Ini ada beberapa pertanyaan nih, ya Ko ya. Kita boleh langsung mulai aja kali ya Ko, mengingat waktu sudah cukup malam. Tapi yang saya senang teman-teman di sini masih sangat antusias sekali sih. Betul. Ini saya kebetulan Mhm, nemu nih ada satu komen nih, katanya, mmm. "Stockbit buat MacBook dong." Wah, Stockbit kalau bisa buat MacBook sih kayaknya ini ya, Michelle, apa namanya, ketika kita Waduh, siapa luar tahu biasa. IPO gitu kan, mau berapa Wah, harga sahamnya. Mungkin mungkin maksudnya mungkin amin dulu maksudnya ya. iya, mungkin maksudnya ini kali ya, apa, kayak, Stockbit bisa diakses di MacBook atau enggak. Kalau Betul. misalkan memang benar itu maksudnya, itu bisa sih, Mhm, kita udah bisa akses di MacBook juga untuk desktop app kita. Gimana caranya? Ini harusnya sih udah pada scan ya, teman-teman mhm. semua. Saya izin pindahin, sebentar screen-nya. Jadi kalau BTW ini username saya di Stockbit, kalau misalnya ada yang mau follow, monggo ya.
Kita tinggal klik aja di bagian, foto profil yang di sini, terus klik nih, download desktop app. Nah, ini kan nanti kita akan diarahkan ke, eee, oh enggak, ini langsung di-download bahkan ya, installernya Hmm. nanti bakal langsung tinggal, buka aja terus di-install. Ini kebetulan saya juga pakainya Mac dan, ini saya juga udah ada desktop app ya, kalau kalian lihat di bawah sini. Jadi, kalau misalkan itu pertanyaannya, jawabannya adalah kita sudah ada. Udah bisa berarti ya, Ko ya? Udah bisa, betul. Sip. Oke, ini aku langsung mulai aja ya, Ko Jovi ya. Karena Boleh pertanyaannya boleh. banyak nih yang menarik-menarik. Pertanyaan pertama dari Kak Iqbal Hermawan. Nah, beliau nanya kok, bedanya broker distribution sama ringkasan broker apa di Stockbit Order Book? Gimana Ko Jovi? Ringkasan broker nih yang broker summary ya maksudnya ya? Broksum. Kayaknya sih Blocksum ya. Hmm. Jadi sebenarnya data yang dipakai itu tuh sama. Contoh aja ya. Jadi kalau data Blocksum, itu kan kita bisa cek nih, yang akumulasi net-nya sama net buy sama net sell itu siapa aja. Terus kita sebenarnya juga bisa nih cek transaksi gross-nya tuh berapa gitu. Jadi transaksi gross ini kita akan tulis, misalkan di sebelah kiri, AK yang beli ini tuh selama jam market di saham TPIA itu kan totalnya 74 M. Terus kalau di sebelah kanan, kalau ada AK juga, berarti kan AK-nya selain beli dia ada jual juga nih, sebesar 21 M. Nah, broker summary itu kan sebenarnya kita mau lihat tuh yang akumulasi siapa aja. Jadi biasanya orang-orang tuh cuma pakai yang net-nya aja nih, data net-nya. Jadi kita udah kelihatan, oh jadi broker AK itu selama 1 hari dia walaupun ada jual beli, tapi memang belinya itu jauh lebih banyak dan, sisanya tuh masih 53 M. Tapi kalau di broker distribution, kita tuh ngelihatnya, kita sajiin data, data gross-nya tadi itu dalam bentuk visual, jadi biar lebih gampang dilihatnya. Jadi contoh, tadi kan, kita tahu nih AK-nya beli banyak banget, data gross-nya ya, saya ini ganti jadi gross, ini kan data gross di broker summary 74 M. Nah, di sini kan juga 74 M ya, angkanya sama. Nah, kita mau tahu sebenarnya 74 M-nya ini tuh beli dari siapa aja. Nah, biar lebih gampang kita sajikan datanya dalam bentuk visual. Jadi di sini langsung kelihatan nih, dari 74,24 M ini AK belinya itu dari 15,41 M-nya itu dari Excel, 6,93 M-nya dari CC dan seterusnya. Terus kalau mau lihat di sini kan AK di data broker summary yang gross, AK juga ada jual kan sebesar 21 M. Nah, dia jualannya ke siapa aja sih? Nah, di broker distribution kita bisa lihat. Di sini kan ada AK nih kecil di sebelah kanan. Kita tinggal klik aja. Nah, ntar dia akan kelihatan nih. Dia jual 1,1 M ke XC, jual 100 juta ke MG dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya datanya sih sama aja, cuma cara penyajian dan pemakaiannya aja yang sedikit berbeda. Oke, terjawab ya berarti ya. Lanjut, ini ada pertanyaan yang banyak sekali ditanyain Ko Jovi dari tadi. Wah, Materinya apa nih di-share apa nggak? nih? Materinya di-share atau enggak? Materinya enggak di-share, cuma nanti rekamannya harusnya Live-nya teman-teman ya? masih bisa iya, live-nya tuh masih bisa lihat di link yang ada dicantumin di email yang kita kirimin ya, teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat lagi aja, dibuka lagi aja email lah, Betul, jadi nanti bakal bisa kelihatan. betul ya. Jadi teman-teman bagi yang tadi ketinggalan, yang tadi baru sampai rumah atau gimana, ya bisa ditonton ulang. Nah, jadi kalau Betul misalnya betul. ada yang belum paham nih tadi penjelasan yang di awal gitu kan, bisa ditonton ulang teman-teman. Ya, oke kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ko Jovi. Ini pertanyaan dari Oke. Kak Excel. Saya pernah dengar di Reels, kalau ada smart money terkadang pakai broker retail. Kalau benar cara bedainnya gimana? Sebenarnya ini yang tadi saya bilang di awal, kita tuh nggak bisa benar-benar tahu sebetulnya, Hmm, eee, yang pakai broker retail ini tuh sebenarnya siapa gitu. bukan Karena beneran atau bukan biasanya gitu ya ya? iya, Hmm, biasanya kan selama ini yang orang-orang bilang, "Oh, XL, terus, PD, XC, apalagi tuh, YP, apalagi ya? Kayaknya itu doang ya. Itu mah hmm. broker retail kalau misalnya mereka, apa,
net buy di sebelah kiri banyak lagi kan. Oh itu mah siap-siap aja rungkat gitu. Terus kalau misalkan dia broker-broker retail ini di sebelah kanan jualan, oh berarti bagus nih, bagus nih, bagus nih gitu kan. Retailnya udah cut loss, udah nggak tahan gitu di obok-obok. Nah itu mungkin dulu benar ya, kalau kita lihat ya. Tapi belakangan ini terutama mungkin 1-2 tahun terakhir ketika ada banyak orang yang ngomongin itu, sama ketika saya lihat beberapa broker summary di beberapa saham, terutama saham-saham konglo, saham-saham yang mainan narasi gitu, itu ada satu pattern yang lumayan lucu sih. Jadi, tapi kayak saya udah nggak bisa tunjukin sih, sahamnya apa, soalnya kan udah lumayan lama gitu terjadi ya. Cuma dulu tuh lumayan sering. Jadi ketika Excel-nya top buy di sebelah kiri paling atas, terus biasanya broker yang di sebelah kanan tuh yang jualan paling banyak tuh AKBK gitu. Itu kan orang-orang ketika lihat broker summary-nya pasti langsung mikir kan, wah anjir ini Excel-nya cuci piring nih kan, cuci piringnya AK gitu kan dijual gitu, aslinya keluar baik banget, sedangkan Excel nampung. Mungkin orang yang selama ini cuma cuma mengikuti teori itu akan berpikir kayak, "Oh yaudah kita jauhin aja." Tapi kalau orang yang memang ngecekin broker summary-nya tiap hari, terus, ngeliatin pergerakan pola transaksinya, itu tuh somehow kelihatan tuh kayak setiap kali saham itu yang belinya Excel, belinya banyak, terus yang jualannya tuh broker-broker yang kakap gitu ya, yang kita anggap kakap kayak AKBK, ZP, YU, dan semacamnya, MG, itu tuh bukan berarti kayak sahamnya akan rungkat gitu. Biasanya sih sahamnya tiba-tiba naik. Terus pas naik, kebalikan tuh, Excel-nya jual di sebelah kanan, terus yang nampungin AK. Nah, orang-orang kan pasti mikir kayak, ini AK-nya akumulasi, Excel udah cut loss gitu kan. Padahal kalau ditelusuri sebenarnya Excel tadinya beli di bawah, terus habis itu jual di atas. Tapi mungkin orang yang nggak cek langsung mikir kayak, Excel-nya cut loss gitu kan. Waktunya kita beli, tapi ternyata besoknya harga sahamnya dibanting. Nah itu teman-teman boleh mulai perhatiin sih, terutama di saham-saham konglo ya. Saham-saham konglo sama saham-saham yang mainnya narasi. Contoh, Universal Wi-Fi misalkan, kalian bisa cek-cek tuh broker summary-nya, coba lihat-lihat, terutama kalau lagi main ya, kalau sahamnya lagi naik gitu. Untuk membuktikan teorinya itu sebenarnya masih berlaku atau enggak sih. Jadi kalian bisa buktiin sendirilah. Oke, sip. Lanjut lagi Ko Jovi. Data insider diupdate per berapa hari atau per berapa minggu? Jadi data insider itu kita akan update ketika filenya keluar di IDX kalau dia di Kesey, karena kita kan ngambilnya memang dari sana. Jadi update-nya tuh bukan per hari atau per minggu, tapi update-nya begitu ada emiten yang submit ke website-nya IDX kalau enggak Kesey. Jadi begitu itu sudah disubmit oleh emiten, muncul di IDX kalau nggak Kesey, kita akan langsung masuk di Stockbit biasanya. Sip. Nih, lanjut lagi, Ko. Apakah corporate action sangat mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga saham? Ini mungkin saya nggak bisa kasih jawaban ya, tapi beberapa saham yang dulu kebetulan pernah main, ada corporate action, memang sangat berpengaruh sih biasanya. Tapi ini mungkin terlalu ini ya, takutnya nanti salah gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab lah. Baik. Jadi bisa jadi berpengaruh, bisa juga enggak gitu ya, Ko ya? Iya, sebenarnya sekali lagi balik ya, kalau misalnya dia mau reissue, tergantung tujuannya reissue tuh apa sebenarnya gitu sih. Ada banyak faktor lah yang harus dicek. Oke, lanjut. Izin bertanya, perbedaan MA dan MA double apa? Contoh kalau mau pakai MA5 ke MA10, bukankah moving average tinggal diklik 2 kali? Gimana kok? Basically sama aja sih. Kalian kalau mau masukin satu-satu bisa, kalau mau masukin 2 sekaligus juga bisa. Jadi kalau yang moving average double itu kalian bisa langsung setting aja sih, satunya mau berapa, satunya berapa gitu. Cuma karena saya sukanya simple, kebetulan saya suka pakai 2, jadi langsung pakai moving average yang double aja. Oke. Jadi ya sama aja gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kok, kapan ada kelas fundamental? Kalau fundamental nanti kita akan ada minggu depan ya harusnya ya? Saya agak lupa deh.
Benar nih Biasanya di kalau depan atau minggu fundamental depannya sama lagi? teknikal itu tuh selalu kita kan setiap bulan selalu ada nih, teman-teman semua. Jadi setiap awal bulan biasanya itu bakal fundamental duluan, habis itu minggu depannya kalau nggak ada tanggal merah ataupun nggak ada libur panjang harusnya sih lanjut teknikal gitu. Jadi Lanjut pasti selalu teknik. selang seminggu lah. Dan selalu kita usahakan setiap hari Senin malam di jam yang sama, jam 8, selama itu bukan hari raya, liburan, kita akan selalu live-nya di hari Senin sih, di jam 8 juga. Oke, sip. Mungkin ini sisa beberapa lagi ya yang kita pilih. Ini kok, boleh jelasin soal merge order kok? Oh iya, tadi kelupaan ya kayaknya merge order-nya ya? Tadi sempat di-mention tapi Eee, cuma sedikit ya. Hmm. oke, sorry teman-teman semuanya. Semoga ini yang nonton dari awal masih ada semua ya, jadi, biar nggak ketinggalan infonya. Jadi basically merge order ini kita mau tahu nih, dari order-order yang besar, misalkan kayak sekali beli itu 1.000 lot, 10.000 lot, atau 50.000 lot, itu tuh dia belinya sama siapa aja. Jadi langsung contoh aja ya biar langsung kebayang ya. Sebentar saya agak nah ini kan ketika diklik merge order, dia akan muncul nih tampilannya kayak gini ya. Jadi di sebelah sini kita coba lihat dulu ya, kita coba lihat dulu. Nah, misalkan yang ini ya, di sebelah kanan kita bisa lihat ada buyer, kodenya BR, dia beli 4.583 lot. Ini kan belinya kita kita sebenarnya sekilas bisa bisa arahin kursor kita ke sini, seller-nya tuh sekilas udah kelihatan gitu. Ada ODDX, XC, CC, PD, XL, dan sebagai macam. Nah, cuma mau detailnya kan kita mau detail nih, sebenarnya si BR ini dengan pembelian 4.500 lot ini tuh, dia beli berapa orang dan yang jualannya ini tuh lotnya besar-besar atau enggak sih? Nah, ini kita kelihatan di sebelah kiri. Jadi dari 4.583 itu ya order besarnya itu cuma ini doang nih, satu nih, Excel. Dia jual 1.000 lot gitu kan. Ini nggak tahu nih, Excel salah satu eh teman-teman yang nonton di sini bukannya yang tadi yang jualan. Nah, sisanya kan kecil-kecil semua ya, paling cuma 1 lot, 5 lot, 500 lot gitu kan. Nah, ini mungkin ada yang lebih gede ya, yang OD ya. OD dia beli 36.273 lot. Nah, dia belinya tuh sebenarnya dari siapa? Kita mau tahu, apakah dari 36.000 lot ini jangan-jangan coba terbagi menjadi 2 transaksi. Let's say 30.000 lotnya dibeli sama satu orang, satu broker gitu kan dalam satu transaksi, terus sisanya sama siapa gitu. Kenapa itu penting? Kalau menurut saya pribadi, kalau jumlah lotnya ini yang beli apa, yang jualnya ini besar, jadi misalkan ya 36.000 lot dijual oleh satu orang sebesar 30.000 lot, terus sisa 6.000 lotnya itu tuh dijual oleh, let's say 100 orang gitu, jumlah lotnya kecil-kecil. Berarti kan kita bisa bisa bisa, kayak, berpikir kalau, "Oh jangan-jangan dari transaksi yang besar ini tuh mereka cuma tukeran barang doang," gitu. Karena cuma ada satu transaksi yang dominan besar sekali, sisanya retail nih. Atau kebalikannya, dia beli 36.000 lot, penjualnya siapa? Oh ini kan kelihatan kecil-kecil nih ya, 11 11 lot doang, 10 lot, 80, dan sebagainya gitu. Berarti artinya, ini yang antri jual ini tuh di sebelah kanan ini kemungkinan antrean-antrean retail gitu, karena lotnya kecil-kecil. Nah, teman-teman jawab sendiri aja, kalian lebih prefer melihat ada orang beli banyak 50.000 lot, misalnya saya submit 50.000 lot, terus saya belinya itu dari antriannya tuh yang kecil-kecil gitu ya, 100, 200, 300, 5, 1, 2, 3, 4, itu sampai kayak ribuan gitu ya, ribuan frekuensinya, atau kalian lebih prefer, "Oh, saya beli 50.000 lot, tapi yang beli itu cuma dua transaksi, yang satu, 40.000 lot, yang satu lagi 10.000 lot." Nah, mungkin kalian bisa cek sendiri. Kalau saya sih prefer saya belinya dari kumpulan transaksi yang kecil-kecil ini nih, yang retail-retail ini gitu. Gitu ya kok ya. Kenapa kok? Ini ada yang nanya nih, kenapa? Eee, ini Yang sekali lagi pertama mungkin bisa gitu. bisa, tiap orang mungkin bisa berbeda ya, pemikirannya, tapi kalau menurut saya, kalau saya belinya dari yang kemungkinan tuh antriannya itu antrian retail, ya berarti kan
retail-nya buang nih, udah kelihatan nih ya buangnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau saya belinya dari antrian-antrian besar, ada potensi mungkin ini cuma tukar-tukaran barang doang, entah siapapun itu ya. Ya saya sih kurang suka, saya lebih suka kalau retail-nya yang jualan aja gitu. Jadi mungkin nanti naiknya lebih lebih gampang. Oke, sip, kejawab ya berarti ya. Nah, last question, banyak nih yang nanyain juga, kalau Fibonacci bagaimana penerapannya? Karena kan tadi kita udah bahas tuh beberapa fitur-fitur teknikal ya kok ya, indikator-indikatornya. Tapi untuk yang Oke. Fibonacci gimana tuh? Oke, ini kalau untuk yang udah, analisis yang lebih detail terkait teknikal, mungkin nanti teman-teman bisa, belajar gitu ya, entah sama siapapun pakar ya. Tapi, ini mungkin saya coba tunjukin yang biasanya, orang pakai aja ya. Contohnya di mana ya? Coba IHSG kali ya? Nah, contoh aja ya, contoh guys. Jadi ketika IHSG, turun di tanggal 8 Juni, ini kan di 9 Juni naik nih sampai tanggal 15. Nah, ketika dia mulai koreksi, kita kita kan biasa mau menentukan support. Nah, support itu kan kita bisa ada beberapa metode. Kita bisa tarik garis yang horizontal, misalkan kita lihat nih, oh tadi di sini ada support nih gitu kan, kita anggapnya di sini support gitu. Atau beberapa orang juga mungkin lihatnya, oh mungkin di sini support gitu kan. Tapi support, selain kita coba lihat-lihat sendiri, dari historical price-nya, kita juga bisa pakai Fibonacci. Jadi kita tarik nih, kita atur Fibonacci-nya pertama titik awalnya dari yang paling bawah, paling rendah, sampai ketika dia naik, terus akhirnya berbalik arah itu sampai mana, which is itu sampai sini kan, di titik atas. Nah, penentuan supportnya itu biasanya ada, eee, 2 posisi yang dilihat. Yang pertama itu ada di angka 50%, ini kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini ada angka ya, 50%. Terus yang kedua ini ada di 61%. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya lihatnya nih tergantung nih, market-nya itu tuh lagi dalam kondisi super bullish atau super bearish. Nah, kalau lagi kondisi super bearish kayak contohnya IHSG kita, ini kan turun terus kan, kalau kalian lihat kan, ini kan turun terus. Nah, saya biasanya suka lihat ketika dia, naik terus ada koreksi, saya akan pakai Fibonacci-nya itu tuh di sekitaran 61,8% sampai 78%. Ini yang saya jadiin support. Nah, ini kan kelihatan nih, ketika dia naik, terus dia turun koreksi, ini kan ketahan di sekitaran 61,8 sampai, 78% ya, di Fibonacci ini. Jadi ini tuh sebenarnya bisa jadi support. Jadi ini buat, kalian tuh pertama bisa nentuin supportnya di mana, yang kedua bisa nentuin resistannya di mana. Kalau misalkan resisten, itu cara nariknya tinggal dibalik aja. Kalau kita mau tentuin support, kita nariknya dari bawah ke atas, kalau resisten kita kebalikannya, kita dari atas ke bawah. Jadi, kalian lihat kan ini ketika dia turun, sampai sini kan dia naik lagi nih. Nah, kita mau coba lihat kira-kira di harga berapa sih dia ada potensi ketahan gitu. Nah, ini kita akan lihat. Kita tinggal tarik aja garisnya dari atas, terus ke bawah, terus, saya juga akan pakai angka yang sama sih, patokannya di sekitaran 61,8% ini sampai 78,6% ini. Cuma karena kondisi market kita tuh menurut saya masih belum terlalu, kayaknya belum bullish-bullish banget ya, tapi nggak tahu sih besok gimana, karena kan tadi ada berita baik ya, dari S&P. Cuma, saya akan lihat nih, saya akan coba pantau khusus buat IHSG ketika dia udah sentuh di Fibonacci 61,8% ini yang di harga, di angka berapa nih? 6086. Nah, itu saya akan coba, pantau kira-kira apakah dia bisa naik lebih kencang, di atas itu atau enggak. Karena kalau misalkan enggak, berarti ada potensi dia koreksi dalam jangka pendek gitu. Ya kurang lebih sebenarnya cara pakai Fibonacci yang sederhana begitu ya. Cuma kalau mau yang lebih advance mungkin kalian harus cari yang memang, suhu-suhunya nih yang buat trader sama buat teknikal. Oke deh kalau begitu. Mungkin pertanyaan ini akan menjadi penutup dari live kita malam ini, teman-teman semua. Sekali lagi Ko Jovi, terima kasih banyak ya Ko, untuk ilmunya yang super daging di malam ini. Wah, Terima dan kasih teman-teman juga buat semua Michelle.
dan Sama-sama teman-teman kok. semuanya yang udah Yang sudah stay di sini ya. join kan dan Iya, stay dari sampai awal sampai akhir. sekarang. Ya kan, jangan lupa diisi feedback formnya ya. Oke, terima Astaga, Kak Jovi kasih. ini masih pada ditanyain loh kok Instagramnya kita apa. Wah, Waduh, Instagram saya nggak ada isinya sih guys. Jadi kalau mau ya mungkin bisa follow-follow eh follow stream streamnya aja ya, ID Stockbit saya. Tapi Stockbit-nya jujur aja ya. sekarang saya juga udah lama nggak pernah nulis sih. Jadi ya kosong juga sih sebenarnya. Jadi jangan di follow lah. Heeh. Baik kalau begitu. Ya, cari sendiri aja kalau enggak teman-teman ya, atas nama kita berdua gitu. Oke deh, kalau begitu aman ya semuanya ya, semua pertanyaan kira-kira mungkin udah terjawab dan yang lain mungkin udah diwakilkan tadi jawabannya ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman untuk kehadirannya di live malam ini. Terima kasih juga Ko Jovi sekali lagi. Kalau begitu mari kita akhiri live kita malam ini. Sampai ketemu lagi di live kapan-kapan. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam.